Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Su King melapor ke Departemen Pembunuhan dan ditempatkan di Divisi Hitam. Mereka diwajibkan untuk melakukan patroli di kota di malam hari dan memburu para buronan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Setelah perahu mendarat di laut dengan keras dan menciptakan gelombang riak, yang muncul di hadapan Su King adalah perahu dengan lebar 10 kaki dan panjang 30 kaki. Seluruh tubuhnya hitam pekat dan sejumlah besar rune diukir di setiap papan. Saat memancarkan cahaya gelap, itu juga memancarkan fluktuasi energi roh. Itu sangat luar biasa. Cahaya bulan mengalir ke bawah, menutupi tubuh buaya raksasa itu dalam lapisan cahaya bulan. Dari jauh, sepertinya kapal itu hidup dan menyerap esensi bulan, seolah-olah sedang bernafas. Ini menyebabkan cahaya bulan menjadi lebih intens saat diserap. Di tengah cahaya yang mengalir, cahaya dingin terungkap. Su King menatapnya untuk waktu yang lama. Apakah itu hidupnya di daerah kumuh atau tempat perkemahan pemulung, selain rumah baru yang diberikan Kapten Lei kepadanya, tempat tinggalnya sebagian besar kasar. Adapun perahu mirip buaya ini bersih dan rapi di bawah sinar bulan. Ada ketajaman di dalamnya dan Su King mau tidak mau berjongkok dan menyentuhnya. Itu dingin dan keras. Yang paling penting adalah bagaimana itu miliknya. Ini milikku, kata Su King lembut. Tepat ketika dia hendak melangkah maju, dia berhenti sejenak. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia merasakan tatapan penuh kebencian menatapnya dari sekitarnya. Namun, pihak lain telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik dan Su King tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia menarik kembali kilatan dingin di matanya dan mempertahankan ketenangannya dari sebelumnya, berpura-pura melihat sepatunya. Sepatu jerami itu sangat usang dan bercampur dengan banyak lumpur dan darah kering. Jari-jari kakinya yang kotor bisa terlihat melalui celah itu. Setelah hening sejenak, Su King melepas sepatunya dan melihat kakinya yang tertutup tanah. Dia kemudian duduk di samping dan merentangkan tangannya ke dalam air laut, membilas kakinya sampai kulitnya yang putih terlihat. Sepanjang seluruh proses, dia tampak tenang tetapi dia diam-diam mengamati sekeliling, menunggu orang dengan niat jahat muncul. Namun, pihak lain tampaknya sangat berhati-hati. Bahkan ketika Su King duduk di sana dan mengungkapkan sedikit kemalasan, orang itu tidak muncul. Ekspresi Su King setenang biasanya. Dia bangkit dan melangkah ke perahu, melirik kanopi hitam. Ruang di dalam tenda hitam itu tidak besar dan interiornya sangat sederhana. Hanya ada tempat tidur, futon, dan kamar mandi. Selain itu, atap tenda hitam itu agak pendek. Orang biasa tidak akan bisa berdiri sepenuhnya tetapi sangat cocok untuk duduk. Setelah Su King mengalihkan pandangannya ke sekeliling, dia tidak melangkah ke dalamnya. Sebaliknya, dia duduk di geladak kapal di luar tenda hitam dan mendengarkan ombak yang jernih di luar. Dia bisa merasakan perahu kecil itu terombang-ambing oleh ombak. Dalam kesunyian yang relatif ini, tatapannya tampak melayang, seolah-olah pikirannya perlahan menghilang. Su King memikirkan kehidupannya yang berjuang di daerah kumuh saat itu. Dia memikirkan malam-malam dingin yang dia habiskan untuk bersembunyi di sarang kecilnya. Setiap musim dingin, dia akan kedinginan, bertanya-tanya apakah dia bisa melihat matahari keesokan harinya. Ini karena seseorang akan mati kedinginan setiap musim dingin. Karena itu, dia sangat takut dengan hawa dingin. Mungkin yang dia takutkan bukanlah hawa dingin di tubuhnya tapi ingatannya. Saat itu, dia duduk diam di atas perahu. Su King memandangi malam yang gelap di luar dan bulan yang cerah di langit. Dia ingat orang pertama yang dia bunuh bertahun-tahun yang lalu. Orang itu ingin memakannya. Pada akhirnya, dia dengan susah payah memotong kepalanya dan meletakkannya di pintu masuk sarang kecilnya. Sejak saat itu, cara semua orang memandangnya berubah. Perahu itu masih bergoyang. Pikiran di mata Su King sepertinya melayang pergi tetapi dia bergumam di dalam hatinya. Haruskah aku menempatkan satu di sini juga? Begitu suara itu terdengar di dalam hatinya, tubuh Su King tiba-tiba bersandar ke belakang saat cahaya dingin bersiul melewatinya. Begitu dia menghindari cahaya dingin, cahaya sekilas di mata Su King menghilang. Seolah-olah semuanya palsu dan rasa dingin yang benar-benar tersembunyi di dalamnya pecah saat ini. Dia akhirnya menunjukkan dirinya. Pada saat berikutnya, air laut di samping perahu tiba-tiba terciprat saat sesosok tubuh tiba-tiba keluar, langsung menuju Su King. Ada juga kilatan dingin tajam yang terpancar dari tangan kanan sosok ini. Itu adalah belati yang bersinar biru di bawah sinar bulan. Itu telah diolesi dengan racun. Dengan bantuan cahaya bulan, Su King dapat melihat siapa orang itu. Itu adalah seorang murid yang mengenakan jubah Taois abu-abu. Dia tidak menutupi wajahnya dan tampak berusia 30-an. Dia hanya berada di tingkat kelima dari kondensasi Qi tetapi dia memberi Su King rasa terancam. Pada saat itu, ekspresi murid ini jahat dan niat membunuh memenuhi matanya. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia mendekat dalam sekejap. Belati di tangannya kemudian menusuk dengan keras ke arah dada Su King. Tatapan Su King sedingin es.
Dia mengabaikan belati pihak lain dan mengulurkan tangan kanannya dengan kecepatan yang lebih cepat, meraih lengan orang yang masuk. Saat energi pemurnian tubuh di tubuhnya meletus, dia tiba-tiba memutar tubuhnya, langsung mengangkat tubuh kultivator yang sedang bergegas. Di bawah keterkejutan dan ketidakpercayaan orang ini, tubuhnya dihancurkan ke geladak kapal oleh Su King. Dengan ledakan, darah berceceran di mana-mana saat tentakel yang terbuat dari daging dan darah tiba-tiba keluar dari tubuh pria itu. Tentakel kemudian dengan cepat menyerang Su King dengan lendir yang tertinggal di belakangnya. Aura yang dikandungnya melampaui tingkat kelima dari kondensasi Qi, mencapai tingkat keenam. Wajah Su King tanpa ekspresi. Bayangan di belakangnya tiba-tiba muncul dan langsung menekannya. Dengan ledakan, tentakel itu langsung lumpuh dan roboh. Setelah kehilangan tentakel, pembudidaya memuntahkan seteguk darah. Wajahnya langsung berubah pucat dan dia masih ingin berjuang. Namun, di saat berikutnya, tangan kiri Su King meraih belati dan menempelkannya ke leher kultivator. Belati itu sangat dingin dan mengiris kulitnya. Dia hanya perlu mengerahkan sedikit kekuatan untuk menggorok lehernya. Adegan ini menyebabkan tubuh kultivator bergetar. Saat dia melihat Su King, tatapannya dipenuhi teror. Bagaimana kamu menyembunyikan dirimu? Juga, apa tentakel di tubuhmu tadi? Su King dengan dingin menatap kultivator di depannya dan bertanya. Ini adalah segel tangan laut yang telah aku tanamkan ke dalam tubuhku. Itu dapat meningkatkan kekuatan tempur saya dan juga memungkinkan saya menyembunyikan aura saya di laut. Banyak orang di sekte melakukan ini. Adik laki-laki, saya bisa memikirkan cara untuk menebus tindakan saya kali ini. Saya tidak memiliki poin kontribusi yang cukup tetapi saya telah menerima misi. Besok, sang kultivator buru-buru berbicara tetapi sebelum dia selesai berbicara, belati di tangan Su King menebas dengan keras. Segera, mata pembudidaya ini melebar. Sebelum dia bisa mengeluarkan jeritan yang mengental darah, dia ditekan oleh Su King. Saat tubuhnya berkedut, darah segar menyembur keluar, membuat perahu roh menjadi merah. Beberapa napas kemudian, tubuhnya tetap tak bergerak. Su King memandangi perahu ajaib yang kotor itu dan mengerutkan kening. Dia kemudian mengeluarkan bubuk penghancur mayat dan menyebarkannya. Bahkan setelah mayat itu berubah menjadi air darah, masih belum ada murid dari puncak ketujuh di sekitarnya. Seolah-olah semua orang sudah terbiasa dengan ini. Pada saat itu, angin laut bertiup, membawa serta bau laut dan darah, menyebar ke sekeliling Su King. Dia kemudian mengambil tas pihak lain. Itu sangat kosong dan tidak berisi barang berharga. Orang ini mengincarku karena aku punya perahu ajaib. Su King mengingat apa yang dikatakan oleh kultivator berwajah bulat itu pada siang hari. Setiap bulan, akan ada murid yang menghilang secara misterius. Oleh karena itu, dia menyentuh tongkat besinya yang tajam dan kilatan dingin muncul di matanya. Setelah itu, dia mengeluarkan kotak brokat yang dia bawa kembali dan membukanya. Dia menemukan slip batu giok yang memperkenalkan perahu dan mulai membacanya dengan cermat. Setelah sekian lama, Su King perlahan meletakkan slip batu giok itu. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan menatap kapal dengan kilatan aneh di matanya. Perahu ini sangat menakjubkan. Saat dia bergumam, Su King mengangkat tangan kanannya dan menepuk geladak kapal di sampingnya. Energi roh di dalam tubuhnya menyebar dan menurut metode pada batu giok, dia mengubah energi rohnya menjadi sebuah tanda dan mencantumkannya di perahu. Seluruh kapal bergetar seolah-olah beberapa perangkat telah diaktifkan, mengeluarkan suara mendengung lembut. Su King segera menggigit jarinya dan memeras setetes darah. Setelah itu, dia dengan serius menggambar rune sederhana di geladak kapal. Saat rune ditarik, seluruh kapal bergetar hebat. Koneksi misterius langsung muncul di benak Su King. Ini adalah metode yang tercatat di slip batu giok agar kapal bisa mengenali tuannya. Setelah dia selesai mengoperasikannya, Su King dapat dengan jelas merasakan bahwa dia dan kapalnya telah menjadi satu. Dengan pikiran, penghalang cahaya pelindung langsung muncul di kapal. Setelah menyelimuti seluruh kapal, Su King akhirnya merasakan rasa aman. Oleh karena itu, dia menundukkan kepalanya dan terus melihat slip batu giok mengenai kapal. Setelah dia mengulangi isi slip giok berkali-kali, dia dengan kuat menanamkannya di dalam hatinya. Perahu Seven Blood Ice memang mengandung potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. Murid dapat memperkuatnya sesuai dengan kebutuhan mereka dalam 4 aspek kecepatan, pertahanan, serangan, dan keunikan. Mereka bisa memperkuatnya secara individu atau membuatnya mekar di semua aspek. Itu tergantung pada tingkat sumber daya dan preferensi mereka. 3 arah pertama sederhana dan mudah dimengerti. Adapun yang unik, itu mengacu pada kemampuan khusus selain mantra. Misalnya, memungkinkan kapal untuk menyelam ke dasar laut atau membiarkannya meninggalkan permukaan laut dan terbang di langit. Atau mungkin, ada beberapa perubahan di mana wujudnya berbeda dari kapal. Namun, terlepas dari apakah itu keunikan atau 3 arah lainnya, hanya ada satu hal yang menentukannya dan itu adalah bahan kapalnya. Secara umum, ada 2 arah bagi murid puncak ketujuh untuk memilih material kapal. Arah pertama adalah menjadikan perahu itu buatan manusia.
Mereka akan terus-menerus menempatkan material tingkat tinggi, memungkinkan mereka menahan formasi susunan yang lebih kuat, memungkinkan kapal untuk maju dan menjadi lebih kuat. Jalur ini mengharuskan seseorang untuk bekerja sama dengan pelatihan formasi puncak kedua. Di masa depan, akan ada keterbatasan manusia tetapi itu masih menjadi pilihan pertama bagi sebagian besar murid. Ini karena jalan ini tidak terlalu berbahaya. Itu adalah metode langkah demi langkah yang mengikuti aturan. Adapun arah kedua, itu menggunakan bahan tubuh makhluk bermutasi sebagai bahan pembuatan kapal. Tidak perlu menambahkan formasi array. Su King memiliki pemahaman. Melalui slip batu giok di kapal, dia tahu bahwa semua materi pada makhluk bermutasi mengandung formasi susunan alam. Bisa juga dikatakan bahwa bakat dan kekuatannya luar biasa. Jenis formasi array ini dikenal sebagai restriksi. Tubuh binatang bermutasi yang berbeda memiliki batasan dan kemampuan yang berbeda. Tidak peduli ke arah mana saya pergi, itu akan menghabiskan banyak sumber daya. Su King menunduk dan melihat slip batu giok di tangannya. Dia sekali lagi menyadari betapa mengerikannya 7 mata darah itu. Ini karena sebagai murid baru, perahu yang dia tukar hanyalah perahu tingkat 1. Adapun perahu di puncak ke-7, dibagi menjadi 4 tingkatan utama, kano, perahu, armada, dan roda. Setiap level dibagi menjadi 10 lapisan yang lebih kecil. Nyatanya, setelah roda, slip giok bahkan menyatakan adanya level ekstrim. Itu disebut sayap besar. Di bawah lapisan peningkatan, sumber daya yang dibutuhkan, Su King tidak dapat membuat perhitungan konkret. Penilaian awalnya sudah cukup untuk membuatnya terkesiap. Oleh karena itu, dia meletakkan slip batu giok dan jatuh dalam keadaan linglung. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan melihat sakunya. Terlepas dari apakah itu kantong kulit atau kantong penyimpanan, sumber daya yang tersisa di dalamnya terlalu sedikit. Saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Masih ada waktu sebulan sebelum saya harus membayar biaya tempat berlabuh. Su King bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan slip batu giok lagi dan mulai mempelajarinya. Slip giok ini merekam seni kultivasi yang tidak diberikan oleh puncak ke-7 kepada orang luar. Itu disebut seni transformasi laut. Sebagai faksi terkemuka di benua Nanhuang, seni kultivasi dari berbagai puncak sangat berharga, baik itu tingkat pemisahan zat anomali atau kekuatannya. Dari segi kekuatan, itu bahkan lebih mencengangkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan faksi kecil dan keluarga lainnya. Dapat dikatakan bahwa dengan kultivasi yang sama, perbedaannya sebesar perbedaan antara kunang-kunang dan obor. Setelah mempelajarinya dengan cermat, Su King menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya mengerti mengapa semua murid 7 mata darah yang dia lihat setelah dia datang ke sini memberinya perasaan krisis meskipun kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Tingkat teknik kultivasi menentukan segalanya. Misalnya, seni transformasi laut ini memiliki total 10 level, sesuai dengan 10 level kondensasi Qi. Saat berkultivasi, seseorang harus berada di dekat laut. Akan lebih baik lagi jika ada di laut. Untuk setiap tingkat kultivasi, seseorang akan menyerap aura dari laut, membentuk lautan roh selebar 100 kaki di dalam tubuhnya. Setelah berkultivasi ke tingkat ke-10, seseorang akan mencapai lingkaran besar kondensasi Qi dan lautan roh bisa mencapai batas atas 1000 kaki. Hal ini menyebabkan para pembudidaya yang mengolah seni transformasi laut memiliki umur yang sangat panjang. Energi roh dalam tubuh mereka beberapa kali melampaui rekan-rekan mereka. Ditambah dengan variasi mantra yang tak ada habisnya, kekuatan tempur mereka secara alami dapat menekan lingkungan sekitar. Yang lebih aneh lagi adalah ketika dia menyerang, aura laut terlarang yang terkandung dalam lautan rohnya juga bisa membentuk tekanan mental, menyebabkan lawannya menjadi lemah. Alam kondensasi Qi adalah akumulasi energi roh dalam tubuh seseorang. Selain itu, aura laut terlarang dalam kitab suci Huahai dapat menyebabkan semua orang dengan energi roh yang lebih rendah menjadi sangat terintimidasi. Seni pegunungan dan laut adalah seni kultivasi pemurnian tubuh. Ketika seseorang telah menguasai seni bayangan Kui, itu setara dengan lingkaran besar kesempurnaan dalam pemurnian tubuh. Itu sama dengan lingkaran besar kondensasi Qi. Namun, karena tingkat seni kultivasi, jika dibandingkan dengan seni kultivasi tingkat tinggi lainnya, lingkaran kesempurnaan yang sama jauh lebih lemah. Namun, karena saya tidak memiliki zat anomali di tubuh saya dan saya mendapat dukungan dari kristal ungu, tingkat ke-7 seni pegunungan dan lautan memberi saya bayangan lingkaran kesempurnaan yang besar. Kehebatan pertempuran saya sebanding dengan seseorang di lingkaran besar kesempurnaan. Pada akhirnya, tingkat seni pegunungan dan laut tidak bisa dibandingkan dengan seni transformasi laut ini. Salah satunya adalah teknik pemurnian tubuh, sedangkan yang lainnya adalah teknik kultivasi. Hati Su King tergerak saat dia mengingat apa yang dikatakan oleh kultivator berwajah bulat di gunung sebelumnya. Lama kemudian, tatapan Su King mengungkapkan tekad. Dia juga memperhatikan bahwa batas atas lautan roh yang dibentuk oleh seni transformasi laut tidak diperbaiki. Fisik setiap orang berbeda dan begitu pula tingkat mutasinya.
Semakin rendah mutasinya, semakin besar batas atas jangkauan lautan roh. Sejauh ini, rekor tertinggi dalam 7 mata darah adalah 60 tahun yang lalu ketika seseorang mencapai lingkaran besar kondensasi Ki dan membentuk lautan roh setinggi 2.700 kaki. Orang ini adalah master puncak saat ini dari puncak ketujuh dari Seven Blood Ice. Setelah melihat ini, mata Su King menyipit. Dia tahu bahwa tidak ada zat anomali di tubuhnya. Lalu, ketika aku mengolah seni transformasi laut ini, seberapa besar lautan roh akan terbentuk setelah aku mencapai kesempurnaan? Pada saat ini, hati Su King dipenuhi dengan antisipasi yang kuat. Dia merasa jika mutasi tidak lagi menghentikan batas atasnya, maka batas atasnya harus menjadi batas terbesar yang bisa dia tahan. Selain itu, pemulihan tubuhnya sangat mengerikan, sehingga daya tahannya secara alami akan sangat besar. Ini menyebabkan mata Su King bersinar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan bahwa seni transformasi laut mengolah mantra dan bukan penyempurnaan tubuh. Setelah pertempuran dengan Sekte Intan, Su King sangat menyadari kelemahan pemurnian tubuh murni. Oleh karena itu, pada saat ini, dia tidak ragu sama sekali. Setelah dengan hati-hati menghafal teknik kultivasi, dia segera menutup matanya dan mulai mengolah seni transformasi laut. Saat dia berkultivasi, angin mulai bertiup di sekitar perahu kecil itu. Permukaan laut berkilau saat energi roh yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung aura laut terlarang bercampur dengan zat anomali padat yang langsung menuju ke perahu kecil Su King. Penghalang cahaya pelindung bisa memblokir mantra tetapi tidak akan memblokir energi roh. Saat energi roh menyembur masuk, ia mengebor rambut di tubuh Su King, membentuk benang. Setelah tubuhnya yang tidak memiliki zat anomali disempurnakan berkali-kali, semua garis meridiannya menjadi sangat jelas. Hal ini memungkinkan masuknya energi roh tidak memiliki halangan sama sekali dan menjadi semakin ganas. Tubuhnya seperti spons kering, langsung menyerap energi roh dan perlahan-lahan mengumpulkannya di dantiannya. Selama kultivasi ini, Su King samar-samar merasakan bahwa seni pegunungan dan lautnya tampaknya tertarik oleh seni transformasi laut dan secara naluriah ingin menyebarkannya. Namun, karena meridian yang mengalir berbeda, dia menekannya. Lama kemudian, saat dorongan untuk mengedarkan seni pegunungan dan laut semakin kuat, hati Su King tergerak. Setelah hening sejenak, dia memutuskan untuk tidak mengendalikannya lagi. Detik berikutnya, seni pegunungan dan laut yang tidak tersegel beredar dan energi roh yang menyembur dari segala arah tiba-tiba melonjak beberapa kali. Laut roh yang berkumpul di dantiannya langsung menjadi megah. Penemuan ini membuat Su King merasa agak ragu. Seolah-olah kedua seni kultivasi ini telah menyatu pada saat ini. Di antara mereka, seni pegunungan dan laut tidak bertarung melawan seni transformasi laut tetapi merupakan seni pendukung. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memperluas energi vital dan darah di seluruh tubuhnya dan bayangan muncul di luar tubuhnya. Saat itu muncul, bayangan mengeluarkan raungan tanpa suara ke arah langit. Kemudian mengulurkan tangannya seolah-olah sedang menggerakkan laut, menyebabkan energi roh di laut terlarang meletus seperti gelombang pasang. Pada saat itu, saat pikiran Su King bergetar, lautan roh di dantiannya langsung mencapai 100 kaki. Tingkat pertama seni transformasi laut disempurnakan. Tubuh Su King bergetar. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan segera mengembangkan level kedua. Tidak lama kemudian, seni transformasi laut tingkat kedua disempurnakan. Sangat cepat, Su King tidak ragu dan segera berkultivasi ke tingkat ketiga. Laut roh di tubuhnya terus mengembang. 210 kaki, 220 kaki, 230 kaki. Di bawah letusan terus-menerus ini, bahkan energi roh di luar perahu kecilnya secara bertahap membentuk pusaran, menyebabkan angin di sini menjadi lebih kuat. Ombak muncul di permukaan laut, menarik perhatian para penjaga di tepi pantai. Mereka semua menatapnya dan ekspresi mereka berubah. Murid mengerikan mana yang sedang berkultivasi. Kecepatan menyerap energi roh ini. Begitu mereka menoleh dengan kaget, pusaran tiba-tiba bergemuruh dan meluas sekali lagi, menyebabkan permukaan pelabuhan semakin bergelombang. Sejumlah besar perahu bergoyang bersamanya dan banyak murid mengerutkan kening saat mereka berjalan keluar. Mereka memandang dengan dingin, dan segera, mereka semua memiliki ekspresi heran. Apa yang sedang terjadi? Pusaran itu masih mengembang. Di dalam perahu, seluruh tubuh Su King gemetar hebat. Pada saat itu, lautan roh di tubuhnya telah menembus 300 kaki dan mencapai 370 kaki. Itu berlanjut. 380 kaki, 390 kaki, hingga 400 kaki. Su King tiba-tiba membuka matanya. Cahaya ungu yang menusuk di dalam menenggelamkan keterkejutan di matanya. Seni transformasi laut, tingkat keempat. Di tengah malam, Su King mengolah seni transformasi laut dan menerobos sampai ke tingkat keempat. Kecepatan ini sangat dibesar-besarkan dan juga menyebabkan hati para murid puncak ketujuh di luar bergetar. Namun, sebagian besar orang di puncak ketujuh suka menyembunyikan emosi mereka. Oleh karena itu, mereka memperhatikan bahwa perahu Su King adalah yang baru.
Setelah memahami bahwa Suking adalah murid yang baru dipromosikan, kebanyakan dari mereka kembali ke perahu mereka. Di permukaan, mereka tidak memperhatikannya lagi. Semuanya normal tetapi kenyataannya, mereka sudah mulai menyelidiki secara diam-diam. Hanya ketika matahari perlahan terbit di cakrawala yang jauh dan sinar matahari mendarat di permukaan laut, membentuk cahaya menusuk yang menyebar ke segala arah, Suking, yang berada di perahu kecil, membuka matanya. Kali ini, cahaya ungu di matanya bertahan selama lebih dari 10 napas sebelum perlahan menghilang, mengungkapkan keheranan. Meskipun kecepatan kultivasinya di paruh kedua malam jauh lebih lambat, dia masih berhasil menembus dari tingkat keempat seni transformasi laut ke tingkat kelima. Namun, untuk mencapai level seperti itu dalam satu malam juga di luar dugaan Suking. Seni pegunungan dan laut dan seni transformasi laut dapat saling melengkapi. Suking merasa itu tidak bisa dipercaya. Saat ini, dia yang duduk di sana terlihat berbeda dari kemarin. Tepi dan sudutnya yang tajam menjadi lebih lembut. Faktanya, bahkan ada temperamen dunia lain yang samar yang perlahan berkembang. Ini adalah aura yang dibawa oleh seni transformasi laut. Setelah merasakan lautan roh sepanjang 500 kaki di tubuhnya, Suking menarik napas dalam-dalam dan mengingat kata-kata seni pegunungan dan laut. Xiao bisa memindahkan gunung, sedangkan Kui bisa memindahkan laut. Namun, dia dengan hati-hati menganalisis dan menilai di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia merasa bahwa alasannya sebagian karena seni pegunungan dan laut, tetapi lebih karena garis meridian di tubuhnya jelas dan tidak ada kelainan sama sekali. Itu seperti wadah yang sangat kokoh yang telah dipalsukan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tubuh seorang kultivator. Itulah mengapa ia mampu menampung energi roh dalam jumlah besar pada tahap awal. Ini juga menjelaskan mengapa kecepatan kultivasi menurun selama paruh kedua malam itu. Kapasitas wadah itu tidak terbatas. Namun, dari fakta bahwa saya masih berhasil menembus satu level di paruh kedua malam, meskipun kecepatan kultivasi saya menurun, itu masih dapat mendukung saya untuk terus meningkat dengan cepat. Suking memikirkannya dan matanya berbinar. Malam itu, dia tidak hanya meningkatkan seni transformasi lautnya tetapi seni pegunungan dan lautnya juga meningkat sedikit. Pada saat itu, dia tidak jauh dari level ke-8. Yang paling penting adalah bahwa setiap level seni transformasi laut merekam mantra. Oleh karena itu, dia menundukkan kepalanya dan melihat tangan kanannya. Dengan pikiran, setetes air laut dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi bola air seukuran kepala manusia. Itu terus berubah, terkadang menjadi pisau lempar, terkadang menjadi perisai kecil, dan terkadang menjadi burung. Di tangannya, bola air terus berubah. Menurut distribusi air laut yang berbeda, fokus setiap item berbeda. Secara alami, ada perbedaan dalam kekuatan mereka. Dalam slip giok seni transformasi laut, tidak kurang dari 100 perubahan yang dicatat dari tingkat pertama ke tingkat ke-10. Pada saat yang sama mengeluarkan hawa dingin, ada juga aura milik laut terlarang yang bisa mengintimidasi pikiran musuh. Pada saat yang sama, dalam hal kekuatan, Suking bisa merasakannya sedikit. Kekuatan ledakan bola air ini cukup untuk mengintimidasi semua pembudidaya kondensasi Ki tingkat kelima yang dia lihat di perkemahan pemulung. Suking mempertimbangkan situasinya. Jika dia tidak datang ke 7 mata darah, dia akan dapat dengan cepat membunuh mereka semua dengan kurang dari 40 bola air. Namun, setelah merasakan lautan roh sepanjang 500 kaki di tubuhnya, dia menganalisis bahwa dia bisa melepaskan sekitar 50 bola air. Dengan jumlah seperti itu, jika dia bagus dalam transformasi, dia harus sangat waspada. Meski dia masih bisa membunuh mereka, itu akan memakan waktu lebih lama. Ini sudah sangat dibesar-besarkan. Seni pegunungan dan lautan Suking tampaknya telah selesai 70%, tetapi dibandingkan dengan orang lain yang mengembangkan seni pegunungan dan lautan, kekuatan tempurnya setara dengan tingkat ke-10. Lagi pula, dia telah menguasai Kui Shadow Grand Formation. Dengan kata lain, mereka yang mengolah seni pegunungan dan laut ke tingkat ke-10 tidak akan dapat langsung membunuh seorang murid di tingkat kelima dari seni transformasi laut puncak ke-7. Semua ini memungkinkan pemahaman Suking tentang Seven Blood Ice meningkat sekali lagi. Dia sekarang memiliki penilaian yang lebih dalam tentang ketahanan dan kekuatan para murid puncak ke-7. Perbedaan antara pembudidaya liar dan murid sekte terlalu besar. Pada saat itu, saya yakin bahwa saya dapat membunuh diri saya di masa lalu dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Suking bergumam saat ekspresinya perlahan menyala. Meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat secara signifikan, peningkatan kekuatan tempurnya membuatnya merasa berada di jalur yang benar. Pada saat itu di pagi hari, sinar matahari masuk ke kabin melalui kanopi hitam, membentuk bayangan Suking di geladak. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan melihat bayangan itu. Setelah malam kultivasi, semua zat anomali diserap oleh bayangan. Ini menyebabkan bayangannya terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, seolah-olah tempat-tempat yang ditutupinya berisi jurang maut. Pada saat itu, di bawah tatapan Suking, bayangan itu tiba-tiba bergerak.
Saat dia bergoyang ke kiri dan ke kanan, dia mengulurkan tangannya. Setelah mengepalkan tinjunya, ia merentangkan jari-jarinya. Siklus ini berulang-ulang dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Itu bahkan memanjang dan menyusut dengan cepat, terlihat sangat aneh. Lama kemudian, saat sedikit kelelahan muncul di wajah Su King, bayangan itu langsung kembali ke keadaan semula dan berhenti bergerak. Setelah melalui penilaian putaran kedua dan terobosan dalam kitab suci transformasi laut, kendali saya atas bayangan saya telah meningkat pesat. Su King mengangkat kepalanya dan melihat matahari di luar. Lama kemudian, dia perlahan berdiri. Setelah merapikan barang-barangnya, dia mengeluarkan jubah Taois abu-abu dan meletakkannya di atas meja sebelum menyentuhnya dengan lembut. Setelah itu, dia melambaikan tangan kanannya, dan setetes air laut terbentuk. Setelah membengkak menjadi bola air, ia memipih dan akhirnya berubah menjadi cermin air yang memantulkan sosok Su King. Wajah di cermin air memiliki sedikit ketidakdewasaan dan sangat halus, mengandung pesona yang unik. Meski kotor, semangat di matanya seperti bintang, sangat menyilaukan. Melihat bayangannya di cermin air, Su King terdiam sesaat sebelum ekspresi tekad muncul di wajahnya. Dia kemudian melepas pakaian pemulungnya, memperlihatkan tubuhnya yang halus dan proporsional sempurna setelah mengolah seni pegunungan dan laut. Dia mengangkat tangan kirinya dan meraih cermin air. Segera, cermin air langsung menuju Su King. Ketika mendekat, itu berubah menjadi uap air dalam jumlah besar yang langsung menutupi seluruh tubuhnya. Saat terus dibilas, kotoran berwarna hitam mengalir ke tubuh rampingnya dan menyebar ke tanah di bawah kakinya. Su King dengan tenang berdiri di sana. Ini adalah pertama kalinya dalam 7 tahun dia membersihkan tubuhnya secara menyeluruh. Ini karena dia tahu bahwa lingkungan saat ini telah berubah. Di daerah kumuh dan kamp pemulung, dia yang tertutup tanah sama seperti orang lain, jadi dia tidak mencolok. Namun, di sini, jika dia masih sama seperti sebelumnya, dia akan menarik terlalu banyak perhatian yang tidak perlu. Meskipun pemulung berpakaian seperti itu akan membuat orang merasa miskin, fakta bahwa dia memiliki perahu ajaib bukanlah rahasia. Siapapun yang memiliki mata tajam akan tahu sekilas. Jadi, jika dia masih berpura-pura menyembunyikannya, itu tidak akan berarti banyak. Oleh karena itu, tidak ada perubahan dalam ekspresinya sama sekali. Dia membiarkan uap air membasahi dirinya dan kulitnya yang putih secara bertahap terpapar ke area yang luas. Ini adalah kasus untuk wajah dan rambutnya. Sesaat kemudian, ketika jejak kotoran terakhir di tubuhnya menghilang, Su King membuka matanya. Sinar matahari mengalir ke tenda hitam, jatuh di rambut hitam dan wajahnya. Seolah-olah dia enggan untuk pergi dan ingin mengalir dengan lembut ke seluruh tubuhnya. Su King merasa sedikit tidak nyaman dan mundur beberapa langkah, membiarkan tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Bayangan dalam kegelapan memiliki rambut hitam mengkilap. Dia terlihat berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia memiliki alis yang miring dan tampan, mata hitam yang ramping dan tajam, bibir yang tipis dan mengerucut, fitur wajah yang tegas dan sosok yang ramping. Dia seperti elang yang ingin melebarkan sayapnya di malam yang gelap. Dia dingin, sombong, dan kesepian, namun dia juga memancarkan aura yang mengesankan. Dia berdiri di sana sendirian dan ketika digabungkan dengan ketidakdewasaan yang tersisa di wajah pemuda itu menyebabkan seluruh tubuhnya memancarkan pesona yang mencengangkan. Su King menunduk dan menatap tangannya. Dia kemudian mengeluarkan bagian dalam jubah Taois abu-abu dan mengenakannya satu persatu. Akhirnya, dia mengganti sepatu yang diberikan oleh sekte dan mengenakan jubah Taois. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan tetesan air muncul sekali lagi, membasuh noda darah dari tadi malam hingga benar-benar bersih. Setelah Su King keluar dari perahu, di bawah sinar matahari, seluruh tubuhnya bersinar dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Itu seperti permata yang tertutup debu yang debunya terhapus, memperlihatkan cahaya yang menyilaukan. Ini menyebabkan banyak penjaga yang berpatroli di pantai melirik. Su King berdiri di atas perahu dan menyipitkan matanya, seolah ingin menghalangi pandangan dari dunia luar. Saat sinar matahari menyinari kulitnya, itu juga membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia mengerti bahwa ini adalah pengalaman yang perlu baginya. Oleh karena itu, Su King perlahan membuka matanya dan memaksa dirinya untuk beradaptasi. Lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk turun dari perahu kecil. Dengan lambaian tangannya, dia memasukkan perahu kecil itu ke dalam botol dan perlahan berjalan pergi di bawah tatapan para penjaga yang berpatroli. Hari ini adalah hari dia harus melapor ke divisi pembunuhan. Pada saat yang sama, ia juga berencana untuk pergi ke toko obat di pelabuhan untuk membeli ramuan obat yang digunakan untuk memurnikan pil putih dan bubuk racun. Pil obat yang dia miliki sekarang kosong. Pelabuhan di pagi hari sangat ramai. Kapal dagang dari dunia luar dan para murid dari puncak ketujuh yang datang dan pergi mengisi lebih dari 100 pelabuhan dan menyebabkan pelabuhan menjadi ramai dengan aktivitas. Ada juga banyak orang yang datang dan pergi. Sebagian besar toko juga buka saat ini dan para pejalan kaki di jalanan juga memulai hari sibuk mereka.
Kedatangan Su King menarik perhatian karena penampilannya. Namun, bagi para pembudidaya, penampilan hanyalah penampilan. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka hanya melirik sebelum menarik kembali pandangan mereka. Su King perlahan terbiasa. Namun, saat dia berjalan di jalanan, dia masih terbiasa bergerak dalam bayang-bayang. Pada saat yang sama, dalam perjalanan ke divisi pembunuhan, Su King juga memperhatikan bahwa selain toko obat, ada juga beberapa bengkel pandai besi dan toko ukiran susunan. Melalui slip batu giok dari perahu ajaib, Su King tahu bahwa tidak setiap murid dapat memperbaiki perahu sendiri. Kepada sebagian besar murid, mereka biasanya akan mengirim bahan dan perahu ajaib ke toko yang dibuka oleh murid puncak ke-6 atau toko ukiran susunan yang dibuka oleh murid puncak ke-5 untuk meminta penyempurnaan. Setelah memperhatikan toko-toko ini, Su King bertanya-tanya dan menemukan lokasi divisi pembunuhan puncak ke-7. Dia kemudian dengan cepat berjalan. Tidak lama kemudian, sebuah bangunan megah muncul di hadapan Su King. Gerbang bangunan ini sangat mirip dengan kediaman penguasa kota yang pernah dia lihat sebelumnya, tetapi area di dalamnya bahkan lebih besar. Ada puluhan bangunan kecil berbaris dan gelombang tekanan juga menyebar, menekan sekitarnya. Ini terutama terjadi pada patung-patung yang gelap gulita. Kedua patung batu di depan gerbang itu tampak seram, seolah-olah merupakan gabungan manusia dan binatang buas. Mereka tampak seperti raksasa, dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Itu dingin dan tidak ceria di depan gerbang. Pejalan kaki biasanya akan mengambil jalan memutar dan menghindari kawasan tersebut, tidak berani mendekat. Pada saat itu, di pintu masuk, ada dua pembudidaya muda yang mengenakan jubah Taois abu-abu. Yang satu laki-laki dan satunya lagi perempuan. Keduanya berusia 20-an dan berpenampilan biasa. Mereka saat ini dengan malas bersandar di tiang gerbang dan menguap, seolah-olah mereka belum bangun. Namun, begitu Su King berjalan, mereka berdua segera mengangkat kepala. Tatapan mereka seperti kilat saat mereka mendarat di Su King. Ekspresi Su King tenang saat dia berjalan di bawah tatapan kedua orang itu. Dia tidak terlalu dekat dan berhenti di pintu masuk. Dia kemudian menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Murid puncak ke-7, Su King, ada di sini untuk melapor. Anak baru, mata pemuda itu bersinar gelap saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Su King. Namun, matanya segera menyipit seolah dia bisa merasakan fluktuasi luar biasa dari Su King. Tepat ketika dia hendak berbicara, teman wanitanya di sampingnya mendorongnya ke samping dan bergegas ke sisi Su King. Dia kemudian mengungkapkan senyum lembut dan indah saat melihat wajah Su King. Adik laki-laki, untuk apa kamu di sini? Dia sudah mengatakan bahwa dia di sini untuk melapor. Kenapa kamu masih bertanya? Pria muda itu tersenyum tipis. Kultivator wanita sepertinya tidak mendengar ini dan terus menatap Su King. Su King secara naluriah mundur beberapa langkah. Dia tidak suka terlalu dekat dengan orang lain, jadi dia biasa mengamati mereka berdua. Ini terutama terjadi ketika dia secara naluriah melirik leher pria dan wanita itu lagi. Merasakan bahwa kultivasi kedua orang ini berada pada tingkat ke-6 kondensasi Qi, Su King merasa bahwa mereka bukanlah ancaman setelah beberapa analisis. Kekuatan tempurnya saat ini memungkinkan dia untuk membunuh mereka sehingga hatinya tenang. Pemuda itu sepertinya merasakan tatapan Su King dan secara naluriah mengusap lehernya. Ekspresinya kemudian berubah sedikit serius. Dia merasa bahwa pemula di hadapannya ini berbeda dari yang lain. Kultivator wanita di sampingnya juga merasakannya. Matanya menyipit dan menunjukkan minat. Dia menjilat bibirnya dan berkata kepada pemuda itu, "Awasi pintunya. Aku akan membawa adik laki-laki junior ini masuk." Saat dia berbicara, dia mengungkapkan senyum manis dan secara pribadi memimpin Su King ke departemen pembunuhan. "Saudara muda, ikuti aku." Su King berterima kasih padanya. Pemuda di pintu menggelengkan kepalanya sedikit saat melihat pemandangan ini. Rayuan ini, apakah dia akan pernah berubah? Meskipun anak ini sedikit berbeda dari pemula lainnya, sulit untuk mengatakan apakah dia dapat bertahan lebih dari 3 bulan di tempat seperti departemen pembunuhan. Pada saat itu, Su King menjaga jarak tertentu dari orang-orang di departemen pembunuhan. Dia mengikuti wanita di depannya dan berjalan ke halaman. Yang dia lihat hanyalah para murid yang mengenakan jubah Taois abu-abu seperti dia. Semuanya setidaknya berada di tingkat ke-5 atau ke-6 dari kondensasi Qi. Di antara mereka, ada pembudidaya di tingkat ke-7 atau ke-8 dari kondensasi Qi. Ada yang kedinginan, ada yang terlihat lembut, ada yang berbau darah, dan ada yang membawa barang-barang lain di tangan mereka, terlihat sangat biasa. Secara keseluruhan, sulit untuk melihat aura seragam meskipun berada di divisi yang sama. Selain itu, ada jarak di antara mereka, seolah-olah mereka sangat menolak untuk saling berdekatan. Su King diam-diam mengamati sekelilingnya. Tatapannya melewati leher setiap kultivator yang lewat dan dia membuat penilaian di dalam hatinya tentang kekuatan tempur mereka dan apakah dia bisa membunuh mereka. Ini adalah instingnya. Segera, Su King menjadi lebih waspada karena dia menemukan bahwa banyak orang sulit dibunuh.
Bahkan ada beberapa yang membuatnya merasakan ancaman yang intens. Pada saat yang sama, dia juga mulai memperhatikan struktur departemen pembunuhan dan dengan cepat menggambarkannya di benaknya. Pada saat yang sama, wanita di depan tiba-tiba mundur dan mendekat ke arahnya sambil tertawa ringan. "Adik laki-laki, mengapa kamu selalu suka melihat leher orang lain?" Saat dia berbicara, wanita itu sudah tiba di samping Su King. Dia mengangkat tangan kanannya dan hendak menyentuh dada Su King ketika ekspresinya berubah di saat berikutnya. Dia mundur dengan tiba-tiba dan mengeluarkan beberapa pil obat sebelum menelannya. Ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap Su King, ekspresinya membeku. "Aku tidak suka orang lain mendekatiku." Su King dengan tenang menatap wanita di depannya. Wanita itu melirik Su King dalam-dalam dan mengangguk, menyingkirkan pikiran di dalam hatinya. Pada saat itu, dia sudah menyadari bahwa pemula di depannya ini tidak sederhana. "Menarik. Orang sepertimu mungkin bisa hidup lebih lama di sini." Setelah mengatakan itu, wanita itu terus memimpin. Kali ini, bukan karena Su King ingin menjaga jarak di antara mereka, tetapi wanita itu berinisiatif untuk menjaga jarak tertentu darinya dan tidak terus berbicara. Tidak lama kemudian, di bawah bimbingan wanita itu, mereka melewati 7 hingga 8 paviliun dan beberapa jalan kecil. Segera, Su King dibawa ke aula besar. Bagian dalam aula itu gelap gulita dan sangat kontras dengan sinar matahari di luar. "Direktur, seorang pendatang baru datang untuk melapor. Namanya Su King." Ketika wanita itu tiba, ekspresinya menjadi lebih serius. Setelah dia berbicara dengan keras, dia menundukkan kepalanya dan berdiri di sana tanpa bergerak. Su King juga memiliki ekspresi serius saat dia menundukkan kepalanya dan menunggu. Lama kemudian, di aula yang gelap gulita, seolah-olah 2 lampu terang langsung menyala. Itu adalah sepasang mata. Tatapannya menembus kehampaan dan melesat keluar dari aula, mendarat di Su King. Ditatap oleh tatapan ini, tubuh Su King bergetar saat dia merasakan tekanan kuat turun ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah ada binatang buas yang begitu kuat sehingga membuat orang merasa tercekik di aula ini. Rambut Su King berdiri tegak dan napasnya terengah-engah. Tangan kanannya tanpa sadar bergerak ke samping dan tubuhnya sedikit membungkuk. Untungnya, dia dengan cepat menarik kembali pandangannya. Namun, pada saat itu, sebelum Su King mengatur napas, token di tangan kirinya langsung terjerat oleh kekuatan yang kuat dan terlepas. Dengan deru, itu langsung menuju ke istana. Kekuatannya begitu besar sehingga Su King tidak dapat melawan. Dia bahkan merasa bahwa jika gaya tarik tidak mendarat di token tetapi pada dirinya dia mungkin akan langsung diseret ke aula utama. Dahi Su King dipenuhi keringat. Lama kemudian, suara dingin terdengar dari aula utama. "Pergi dan laporkan ke tim 6 hitam." Saat suaranya bergema, token dan lencana identitas Su King keluar dari aula utama dengan mata Su King menyipit saat dia mengangkat tangannya dan meraihnya. Dampak dari token dan lencana itu sangat hebat dan menyembur ke seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuh bagian atasnya bergoyang beberapa kali tanpa sadar. Namun, kakinya sangat stabil dan dia tidak mundur setengah langkah. Adegan ini menyebabkan tatapan di aula menyala lagi. Itu tidak berbicara dan perlahan menutup matanya lagi. Murid perempuan di samping menyipitkan matanya saat melihat penampilan Su King setelah menerima token dan lencana. Tingkat kewaspadaannya sebanding dengan para tetua di sekte dan dia juga memiliki kekuatan seperti itu, wanita itu berkedip. Awalnya, setelah dia merasakan bahwa Su King bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, dia berencana untuk tidak berinteraksi dengannya lagi. Namun, sekarang pikirannya telah berubah, dia ingin menjalin hubungan yang baik dengannya. Oleh karena itu, dia angkat bicara. "Saudara muda Su King, saya akrab dengan tim 6. Aku akan membawamu ke sana." Saat dia berbicara, dia memberi isyarat agar Su King memakai lencana itu. Su King menarik napas dalam-dalam dan mengenakan lencana itu. Dia kemudian menangkupkan tinjunya ke aula utama dan berterima kasih kepada murid perempuan itu. Meski masih muda, pengalamannya selama bertahun-tahun membuatnya sangat peka terhadap hati manusia. Sikap murid perempuan ini terus berubah dan dia menebak alasannya. Kenyataannya, memang begitu. Dalam perjalanan, murid perempuan itu berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya kepada Su King. "Saudara muda, nama saya Su Yan Hong. Saya dari tim 9 Divisi Bumi. Kebetulan saya sedang bertugas hari ini. Namun, ada juga manfaatnya berada di sini. Perawatannya tidak buruk dan itu satu-satunya departemen yang dapat menukar penjahat yang dicari dengan uang." Setelah mengatakan itu, sang kapten menggigit apel lagi. Su King melihat apel di tangannya dan terdiam sesaat sebelum bertanya dengan serius. "Bagaimana dengan kepemilikan item pihak lain setelah membunuh mereka?" Kapten tim 6 menoleh dan menilai Su King dengan serius untuk pertama kalinya. Senyum kemudian muncul di wajahnya. "Menarik. Anda adalah pemula pertama yang mengajukan pertanyaan seperti itu setelah mendengar perkenalan saya. Dalam hal ini, saya akan berbicara lebih banyak dengan Anda. Setelah Anda membunuh seorang nekat dan biadab, rampasan perang akan menjadi milik Anda.
Jika semua orang menyerang bersama, rampasan secara alami akan dibagikan. Juga, jika kamu melihat beberapa orang di kota utama, sebaiknya hindari mereka. Anda tidak mampu menyinggung mereka. Saat kapten berbicara, dia menunjuk ke jalan yang jauh. Ada seorang pemuda mengenakan jubah Taois ungu muda di sana. Dia berjalan dengan bangga melewati kerumunan dan melangkah ke sebuah toko. Penjaga toko dengan hormat keluar untuk menyambutnya. Ketika semua orang di sekitarnya melihat jubah Taois yang dia kenakan, mereka semua memiliki ekspresi hormat dan menundukkan kepala. Bahkan beberapa murid yang berpatroli juga sama. Seolah-olah penampilan orang ini seperti putra dewa yang telah memasuki dunia fana. Tidak ada yang berani memandangnya secara langsung. Mata Suking menyipit. Kamu harus ingat bahwa di kota utama Tujuh Mata Darah, orang-orang berjubah Taois berwarna gelap dan mereka yang berjubah Taois berwarna terang tidak dapat diprovokasi. Yang pertama, adalah Senior Foundation Building di gunung dan Anda tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Adapun yang terakhir, mereka adalah murid inti yang bisa tinggal di gunung. Tingkat kultivasi mereka tidak berada di ranah Foundation Building tetapi mereka beruntung. Ini bukan masalah besar jika 100 dari kita mati tapi itu masalah besar jika salah satu dari murid inti yang beruntung ini mati. Suking terdiam dan mengangkat kepalanya untuk melihat 7 puncak 7 mata darah di kejauhan. Hanya iri. Hidup dengan baik dan berkultivasi dengan baik. Ketika Anda maju ke tahap pembangunan fondasi, para murid inti ini harus menundukkan kepala ketika mereka melihat Anda. Kapten mengunyah apel dengan ekspresi normal. Juga, izinkan saya mengingatkan Anda lagi. Di permukaan, sekte tidak mengizinkan kami murid berjubah abu-abu untuk membunuh satu sama lain tetapi itu hanya di permukaan. Jadi, Anda harus belajar bagaimana menangani mayat. Lebih baik jika Anda mengambil poin kontribusi dan batu roh pihak lain dan membiarkannya kembali ke nol untuk dikeluarkan oleh formasi susunan. Kapten terbatuk dan menunjuk dengan dagunya ke arah jalan di sisi lain. Sama seperti orang itu. Suking mengikuti tatapan kapten dan melihat seorang pemuda berjubah abu-abu terbaring di sana. Pemuda ini berada di ambang kematian dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan kebencian dan kesedihan. Namun, mulutnya hancur dan anggota tubuhnya patah. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, apalagi bergerak. Token identitas di dadanya telah kembali ke nol. Segera, Suking menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa batas waktu bagi pemuda itu untuk pergi telah berlalu. Saat seberkas cahaya hitam turun dari langit, sosoknya berkedut dengan kuat dan tubuh serta jiwanya hancur, berubah menjadi abu. Vitalitasnya sepertinya tersedot, menyatu menjadi kehampaan dan menghilang. Adegan ini menyebabkan mata Suking menyipit. Adapun pejalan kaki di sekitarnya, mereka sepertinya sudah terbiasa dengan ini. Mereka bahkan tidak melihat dan terus pergi dengan tergesa-gesa dengan ketidakpedulian. Orang ini telah melakukan banyak tindakan pembunuhan dan perampokan terhadap sesama murid. Itu normal baginya untuk dibunuh oleh seseorang sekarang. Kapten tersenyum dan hendak melanjutkan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba membeku saat dia melihat tidak jauh. Suking, yang berada di samping, menoleh hampir bersamaan dengan dia dan melihat ke gang tidak jauh. Ada fluktuasi zat anomali di sana. Tempat mereka berada dianggap sebagai kota yang ramai tetapi gang ini sangat gelap dan tidak pada tempatnya. Sebagian besar orang di jalan menghindarinya. Beraninya ini terjadi di siang hari bolong. Kapten Tim 6 menghela nafas. Adik laki-laki, tunggu aku sebentar. Dengan itu, dia mengambil apel yang hampir habis dan berjalan menuju gang yang tidak jauh dari situ. Mata Suking menyipit saat dia melihat kapten memasuki gang. Hanya dalam waktu 10 napas, sosok Kapten Tim 6 keluar dari gang sambil makan apel. Bau samar darah meresap ke udara. Suking melirik ke gang. Ada orang yang tidak beruntung yang memiliki masalah dengan transplantasi organ binatang bermutasi dan berubah menjadi binatang bermutasi. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengambil jalan ini di masa depan. Meskipun dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi Anda, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Kapten Tim 6 tersenyum lembut dengan ekspresi tidak berbahaya sambil terus berjalan. Suking terdiam. Orang yang dia bunuh tadi malam juga memiliki organ hewan bermutasi yang ditransplantasikan. Sebelumnya, Suking tidak tahu bahwa ini bisa dilakukan. Saat itu, dia mengangguk dan menatap kaptennya yang sedang memakan apel dengan gembira. Oleh karena itu, dia mengambil porsi yang dia beli dan menggigitnya juga. Itu memang sangat harum. Sama seperti itu, mereka berdua makan apel saat mereka berjalan melewati kota. Waktu perlahan mengalir. Kapten Tim 6 makan dengan cepat sementara Suking makan dengan lambat. Di belakang, kapten melihat apel lain di tangan Suking berkali-kali. Suking juga memandangnya dan menggigit lagi. Kapten menggosok hidungnya dan mengeluarkan jeruk dari sakunya untuk dimakan. Aku akan memberitahumu tentang misi baru-baru ini. Tujuan utama kami hari ini adalah mencari sisa-sisa Night Dove. Merpati malam. Mata Suking menyipit. Night Dove adalah organisasi yang sangat misterius dan besar di benua Nanhuang.
Mereka berspesialisasi dalam menjual anak-anak dan pembudidaya untuk menjadi pemelihara harta karun. Tidak apa-apa jika mereka melakukan hal-hal kotor di luar, tetapi mereka benar-benar datang ke Seven Blood Isaiah untuk melakukan hal seperti itu baru-baru ini, menyebabkan rakyat jelata menjadi cemas. Jika ini terus berlanjut, orang-orang besar di gunung itu tidak akan bahagia ketika mereka melihat pendapatan mereka rendah. Kamu juga melihatnya tadi malam. Salah satu pemimpin mereka telah dibunuh oleh direktur. Para penyintas yang tersisa membutuhkan departemen pembunuhan kita untuk bergerak bersama dan menghilangkan akar masalahnya. Ketika Suking mendengar ini, kilatan dingin muncul di matanya. Dia segera memikirkan lelaki tua dari konvoi yang telah dia bunuh. Matanya perlahan menyipit saat dia mengangguk ringan. Kapten Tim 6 adalah orang yang cerdas. Dia melirik Suking dan sepertinya telah melihat sesuatu. Namun, dia tidak menanyakannya. Sebaliknya, dia membawa Suking berkeliling kota dan memperkenalkannya ke tim patroli. Di tengah jalan, Suking melihat seorang anak yang berkeliaran. Oleh karena itu, dia memikirkan tindakan kaptennya sebelumnya dan memberinya koin roh. Apakah ini juga informanmu? Kapten berkedip dan menatap Suking dengan senyum palsu. Suking mulai dan mengerti. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi dia merasa seperti telah dipermainkan. Segera, ketika matahari akan terbenam, mereka tiba di pelabuhan. Saat mereka masuk, sebuah suara yang jujur terdengar dari jauh di tempat sejumlah besar barang diangkut dan ditumpuk menjadi gunung-gunung kecil. Jika kamu mengatakan sepatah kata pun, aku akan merobek mulutmu. Suking mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia segera melihat murid puncak ketujuh berjongkok di samping tumpukan barang tidak jauh dari sana. Orang ini adalah pria paruh baya. Dia tampak biasa dan jujur. Dialah yang mengucapkan kata-kata itu. Di depannya adalah seorang lelaki tua berpakaian mewah. Pada saat itu, ekspresinya dipenuhi dengan kemarahan. Jelas, dia bertengkar dengan pria paruh baya tadi. Mulut siapa yang ingin kamu robek? Zhang San. Kapten Tim 6 menghabiskan jeruk di tangannya dan mengeluarkan buah pir lainnya. Setelah makan, dia berjalan mendekat. Saat melihat Kapten Tim 6, ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia buru-buru pergi. Adapun murid paruh baya yang duduk di sana, dia menoleh dan tersenyum bodoh pada kapten. Setelah menyapanya, dia juga tersenyum bodoh pada Suking. Ini Suking, anggota baru dari Departemen Pembunuhan kita. Kapten Tim 6 memperkenalkan sambil tersenyum. Setelah itu, dia menunjuk murid paruh baya dan berbicara dengan Suking. Namanya Zhang San. Dia dulu anggota kami. Belakangan, dia takut mati dan dipindahkan ke Departemen Perhubungan. Jangan tertipu oleh penampilannya yang sederhana dan jujur. Banyak penggarap nakal bajak laut yang mati di tangannya. Kamu bisa mengisi tempat ini. Kapten Tim 6 menunjuk ke arah barang-barang megah. Suking segera menjadi waspada. Yang membuatnya lebih fokus adalah dia tidak merasakan fluktuasi yang kuat dari tubuh pihak lain. Jika apa yang dikatakan Kapten Tim 6 itu benar, maka jelas ada yang aneh dengan Zhang San yang berpenampilan biasa ini. Bagaimana bisa? Itu semua rumor. Saya hanya membunuh beberapa pencuri kecil. Aku masih merasa kasihan pada mereka bahkan sampai sekarang. Zhang San tak berdaya mengusap tangannya dan terus tersenyum bodoh. Suking terdiam. Dia tidak melihat sedikitpun belas kasihan di wajah pihak lain. Saudara muda Suking, jangan dengarkan omong kosong kapten. Tolong jaga aku di masa depan. Saat Zhang San berbicara, dia membalik tubuhnya dan menyerahkan sepotong tulang binatang kepada Suking. Hadiah pertemuan. Bentuk tulang binatang ini seperti kail. Itu seukuran telapak tangan dan warnanya benar-benar merah. Itu bersinar dengan cahaya yang aneh. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat beberapa pola alami di permukaan. Pola-pola ini tampaknya mengandung beberapa akumulasi dao dan dapat menyerap energi roh dari segala arah dengan sendirinya. Mereka kemudian berubah menjadi gumpalan angin yang mengelilingi telapak tangan Zhang San. Tulang ikan abadi dari ikan sayap terbang? Dengan bantuan formasi susunan, benda ini dapat meningkatkan kecepatan perahu ajaib dengan cukup baik. Zhang San, mengapa kamu begitu murah hati hari ini? Kapten Tim 6 memakan buah pir di tangannya dan berjongkok di samping Zhang San. Dia menyenggol Zhang San dengan bahunya dan tersenyum. Ini pertama kalinya Junior Brother Suking di sini. Tidak peduli apa, aku harus menunjukkan rasa terima kasihku. Zhang San berkata dengan jujur. Suking tidak menerima hadiah itu. Sebaliknya, dia melihat kapten dan meminta pendapatnya. Dia merasa bahwa alasan mengapa Zhang San bertindak seperti ini bukan karena dia, tetapi karena sang kapten. Melihat tatapan Suking, sang kapten tersenyum. Ambil, dia memberi Anda ini untuk memberitahu Anda bahwa Anda harus berhenti datang ke sini untuk berburu penjahat di masa depan. Ketika Suking mendengar ini, dia melirik Zhang San, yang tersenyum jujur. Suking mengangguk. Dia mengambil tulang ikan itu dan memeriksanya dengan rasa ingin tahu sebelum memasukkannya ke dalam sakunya. Setelah memikirkannya, dia meniru kaptennya dan berjongkok di samping tetapi dia menjaga jarak tertentu.
Melihat Suking seperti ini, senyum Zhang San menjadi lebih tulus. Zhang San, apakah ada kelainan di sini baru-baru ini? Kapten menghabiskan buah pir di tangannya dan mengeluarkan buah persik lagi untuk dimakan. Suking segera memperhatikan dan menatap Zhang San. Zhang San mengeluarkan pipa dan meletakkannya di mulutnya untuk merokok. Setelah itu, dia mengetuknya di tanah. Setelah abu jatuh, ia menjelma menjadi gambar wajah manusia dan sebaris kata di tanah. Ada banyak wajah baru di dermaga selatan akhir-akhir ini. Kapten Tim 6 berpikir keras. Dia kemudian menepuk pundak Zhang San dan tersenyum pada Suking. Adik laki-laki, kamu bisa kembali dulu. Anda tidak bertugas hari ini. Ingatlah untuk tidak terlambat besok. Ketika Suking mendengar ini, dia tahu bahwa kedua orang ini ingin mengatakan sesuatu. Oleh karena itu, dia mengangguk dan menangkupkan tinjunya ke arah Kapten dan Zhang San sebelum berbalik untuk pergi. Pada saat itu adalah matahari terbenam. Sinar matahari jingga berserakan di tubuhnya, menyinari warna mempesona dari jubah Taois abu-abunya. Saat dia pergi, dua orang yang berjongkok di belakangnya mengangkat kepala dan menatapnya. Kapten tersenyum dan berbicara setelah Suking berjalan jauh. Bagaimana pemula ini? Jarang bagimu untuk menjadi begitu murah hati hari ini. Anak baru? Di mana Anda menemukan orang seperti itu? Ketika anak ini melihat saya, reaksi pertamanya adalah melihat leher saya. Bagaimana saya tidak murah hati saat menghadapi orang seperti itu? Ketika Kapten mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Kau masih tertawa? Kebiasaan seperti apa yang mengembangkan naluri untuk melihat leher seseorang? Zhang San tersenyum pahit dan menyentuh lehernya. Dia masih merasa sedikit tidak nyaman dan mengisap pipanya dalam-dalam. Tentu saja seseorang yang terbiasa menggorok leher. Kapten Tim 6 tersenyum bahagia. Setelah dia menghabiskan buah persik di tangannya, dia mengeluarkan buah persik lagi dan menggigitnya. Anak ini cantik tapi aura pembunuhnya terlalu kuat. Meski dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, aku masih bisa merasakannya, terutama matanya. Ekspresi Zhang San agak serius. Pernahkah kamu memperhatikan? Itu sepasang mata dengan kepribadian pendendam. Sepertinya baginya, tidak ada yang tidak bisa dia bunuh selama itu sesuai dengan prinsipnya. Tidak apa-apa jika kamu menggunakan orang seperti itu dengan baik, tetapi jika tidak, berhati-hatilah terhadap serangan balik. Saya samar-samar bisa merasakan bahwa banyak orang telah mati di tangannya dan dia juga memberi saya perasaan yang sangat berbahaya. Jika aku bertemu mereka di laut, aku pasti tidak akan memprovokasi dia dengan mudah. Saya tidak ingin mati. Zhang San memandang Kapten Tim 6 dengan serius. Adik laki-laki junior yang menarik. Kapten Tim 6 tersenyum saat dia melihat ke arah Suking pergi. Tampaknya semakin banyak Zhang San mengatakan ini, semakin bahagia dia. Zhang San menghela nafas tak berdaya di samping, berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia telah melupakan orang ini. Dia sama tidak normalnya dan tindakannya sangat berbahaya. Sementara Kapten dan Zhang San berbicara tentang Suking sudah berjalan di jalanan pelabuhan. Saat itu, hari hampir senja dan kerumunan di jalanan perlahan menipis. Sebagian besar apotek tutup, jadi Suking kembali ke tempat tidurnya. Setelah dia kembali, dia tidak segera mengeluarkan perahu ajaibnya. Sebaliknya, dia dengan hati-hati memeriksanya. Kemarin, seseorang datang ke sini dengan niat membunuh. Oleh karena itu, ketika Suking kembali hari ini, dia melakukan pemeriksaan mendetail dan bahkan menaburkan bubuk racun ke laut. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah, dia mengeluarkan perahu ajaibnya dan melangkah ke atasnya. Saat penghalang pelindung kapal ajaib langsung naik, Suking, yang telah memasuki kabin, merasa sedikit lebih nyaman. Setelah dia duduk bersila, dia tidak langsung berkultivasi tetapi merenungkan semua yang telah terjadi hari ini. Suking tidak bisa melihat melalui Kapten tapi dia ingat semua yang dia katakan. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa apa yang dikatakan pihak lain pasti benar. Di sisi Zhang San, Suking samar-samar bisa merasakan bahwa pihak lain tampaknya menyembunyikan semacam emosi, seolah-olah dia sedikit takut padanya. Ada juga murid yang telah kehilangan semua poin kontribusinya dan tidak bisa pergi sendiri. Dia menatap langit dengan putus asa dan akhirnya terbunuh. Apa yang dia lihat hari ini membuat Suking menyadari bahwa mayoritas murid yang dapat bertahan hidup di lingkungan buas kota utama Seven Blood Ice tidaklah sederhana. Seseorang tidak bisa hanya melihat permukaan. Misalnya, jika Kapten atau Zhang San akan dilempar ke perkemahan pemulung, mereka mungkin bisa mempermainkan mereka dan mengambil nyawa mereka. Di mata Suking, seluruh Seven Blood Ice seperti zona terlarang lainnya. Oleh karena itu, dia perlu bekerja lebih keras dalam kultivasinya. Ini terutama terjadi ketika dia memikirkan pemuda berjubah Taois ungu muda yang dia lihat sebelumnya pada hari itu. Pihak lain hanya berada di alam kondensasi Qi, tetapi statusnya yang mulia dan cara orang-orang di sekitarnya menundukkan kepala menyebabkan Suking merasakan perbedaan yang familiar dalam status mereka. Dia telah melihat banyak perbedaan kelas yang serupa sejak dia masih muda dan tahu bagaimana menanganinya. Juga, karena kewaspadaannya,
Suking tidak bertanya kepada kapten tentang informasi spesifik mengenai orang yang memberinya token. Jika pihak lain ingin tampil, dia secara alami akan muncul. Jika dia tidak ingin muncul, Suking tidak akan memaksakan jawabannya. Seharusnya bukan karena perawatan Grandmaster Bai. Suking menarik napas dalam-dalam, menutup matanya dan mulai berkultivasi. 2 jam kemudian, langit di luar benar-benar gelap. Dalam keheningan, Suking membuka matanya, menunjukkan sedikit keraguan. Dia bisa merasakan bahwa kecepatan kultivasinya jauh lebih lambat dari kemarin dan dia juga tahu alasannya. Jika tubuhnya diibaratkan sebuah wadah, maka sebagian besar wadah kemarin kosong. Oleh karena itu, dia tidak perlu berusaha keras untuk menyerap lebih banyak energi roh. Namun, sekarang wadah itu terisi penuh, dia tidak punya pilihan selain meningkatkan kemampuan penyerapannya selama kultivasinya untuk menyerap energi roh dari dunia luar. Kecuali aku tidak perlu berusaha untuk menyerapnya dan membiarkan energi roh mengalir masuk. Namun, ini membutuhkan kepadatan energi roh di dunia luar yang tinggi. Suking menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke geladak di samping. Segera, kemanapun dia menunjuk, sinar cahaya akan muncul dan memenuhi seluruh perahu. Itu seperti formasi array. Pada saat itu, formasi susunan jelas sedang beroperasi, menyebabkan energi roh dari dunia luar mengalir terus-menerus meskipun lambat. Ini juga alasan mengapa kecepatan kultivasi seseorang akan lebih cepat saat berkultivasi di kapal ajaib dibandingkan dengan dunia luar. Ini karena formasi susunan ini adalah array pengumpulan energi roh. Aku harus meningkatkan sumber kekuatanku. Suking tampaknya sedang berpikir keras. Melalui slip batu giok di kapal ajaib, dia tahu bahwa selain peningkatan dari bahan biologis, ada poin penting lainnya untuk peningkatan kapal. Itu adalah sumber kekuatannya. Itulah inti dari sebuah kapal. Seperti hati, itu menentukan kekuatan kapal. Itu bisa naik tanpa henti dan merupakan bagian paling mahal dari pertukaran. Pada awalnya, sumber kekuatan dari semua perahu roh para murid puncak ketujuh hanyalah susunan pengumpul energi roh. Mereka perlahan bisa menyerap energi roh di sekitarnya dan menyimpannya sebagai sumber tenaga pengganti. Jika seorang murid merasa bahwa kekuatannya tidak cukup, mereka juga dapat menempatkan batu roh sendiri untuk meningkatkan motivasi dan kekuatan formasi susunan. Selain itu, hati beberapa binatang bermutasi yang kuat seringkali merupakan bahan terbaik untuk sumber daya. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar kekuatan dari susunan pengumpul energi roh. Pada saat yang sama, terlepas dari apakah itu kecepatan kapal atau pertahanannya, mereka dapat dilepaskan secara maksimal. Jika tidak, jika level sumber daya tidak cukup tinggi, tidak peduli seberapa bagus konfigurasi eksternalnya, akan sangat sulit untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Memikirkan hal ini, Suking mengertakkan gigi dan mengeluarkan salah satu dari 10 batu roh yang dia miliki dan meletakkannya di formasi susunan. Saat berikutnya, batu roh menghilang dan perahu ajaib Suking bergetar. Saat cahaya dari formasi susunan menyilaukan, perahu roh sepertinya telah berubah menjadi pusaran. Energi roh lebih padat dari sebelumnya dan diserap dengan paksa dari segala arah. Suking segera berkultivasi. Kali ini, kecepatan kultivasinya jelas jauh lebih cepat. Saat fajar menyingsing, Suking tiba-tiba membuka matanya dan cahaya ungu di matanya berkedip. Seni transformasi laut, tingkat ke-6. Suking menarik napas dalam-dalam dan merasakan lautan roh sepanjang 600 kaki di tubuhnya. Meskipun tampaknya hanya 100 kaki lebih panjang dari sebelumnya, lautan roh sepanjang 100 kaki ini menutupi lebih banyak area dan memiliki kedalaman yang lebih dalam. Makanya, dari segi kuantitas jauh lebih besar. Yang paling penting adalah masih banyak spesies dan kekuatan mereka yang bisa diubah. Jika ini terus berlanjut, dalam beberapa hari lagi, seni transformasi laut akan dapat mencapai alam yang sama dengan seni pegunungan dan lautan. Suking sangat puas dengan kecepatan ini. Satu-satunya hal yang dia keluhkan adalah bahwa konsumsi kultivasi terlalu besar. Hanya dalam satu malam, 1 batu roh habis. Saat itu, langit sudah cerah di luar. Suking merapikan dirinya dan berjalan keluar dari perahu ajaib untuk menuju ke Departemen Pembunuhan untuk memulai pekerjaannya keesokan harinya. Bekerja di Departemen Pembunuhan adalah tanggung jawab dan gaji. Menurut informasi tentang token identitas, seseorang akan diberi 3.000 poin kontribusi setiap bulan. Oleh karena itu, Suking sangat serius. Tidak lama setelah matahari terbit, dia tiba di Departemen Pembunuhan. Dia berjalan jauh ke divisi hitam dan melihat kapten dan anggota tim dari tim 6. Ada lebih dari 20 orang di seluruh tim. Ada pria dan wanita dan mereka semua memiliki penampilan yang berbeda. Setiap dari mereka memiliki fluktuasi kultivasi yang luar biasa. Mereka juga melihat Suking tetapi kebanyakan dari mereka bersikap dingin dan waspada satu sama lain. Suking tidak pandai bersosialisasi. Oleh karena itu, dia tetap diam di samping dan menjaga jarak dari semua orang. Segera, Kapten Tim 6 berjalan keluar ruangan dengan malas sambil makan apel. Misi hari ini masih keluar dan mencari sisa-sisa Night Dove. Oleh karena itu,
Kalian semua tidak boleh mengawasi penjahat yang dicari itu. Meski ada banyak hadiah, Night Dove adalah kunci kita dalam waktu dekat. Ingat, jika Anda menemukan petunjuk, jangan beritahu musuh. Ketika Anda kembali, beritahu departemen. Departemen akan mengatur orang lain untuk menyelidiki keaslian informasi dan membuat rencana yang komprehensif. Sekarang, semuanya, mulai bekerja. Setelah Kapten selesai berbicara, anggota tim 6 bubar. Kali ini, Kapten tidak membawa serta Suking. Sebagai gantinya, dia memberinya slip giok yang merekam penjahat yang dicari dan membiarkannya bertindak sendiri. Suking tidak keberatan dengan pengaturan ini, jadi dia segera meninggalkan departemen pembunuhan. Dia memeriksa slip giok saat dia berpatroli di kota. Dia tidak tahu harus berpatroli kemana, jadi dia meniru apa yang dilakukan kaptennya kemarin dan berjalan melewati area pelabuhan. Dia masih waspada sepanjang jalan dan bahkan melepas lencananya. Sebagian besar waktu, dia akan muncul di lokasi yang gelap dan tidak mencolok. Dalam kegelapan, dia melihat orang-orang di jalanan yang sedang terburu-buru dan berbagai toko yang dipenuhi orang. Suking juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kemakmuran kota utama. Hanya ketika dia melihat seseorang menjual manisan Hawthorne di jalan, Suking mengingat kerinduannya ketika dia masih muda. Oleh karena itu, dia pergi ke depan dan membeli sebatang manisan Hawthorne. Setelah memastikan bahwa itu normal, dia kemudian makan dalam kegelapan sambil bergerak maju. Dia telah selesai membaca semua slip giok penjahat yang dicari dan mengerti mengapa Kapten mengingatkan anggota tim 6 untuk tidak terus menargetkan penjahat yang dicari. Hadiah di dalamnya sangat murah hati. Hadiah terendah adalah 10 batu roh dan hadiah tertinggi adalah beberapa ratus batu roh. Hari sudah sore ketika hari sudah siang. Suking, yang sedang makan sangat lambat dan belum menghabiskan manisan buahnya, tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah kerumunan di kejauhan. Sejauh mata memandang, ada seorang wanita dengan pakaian yang sangat sederhana namun tidak bisa menyembunyikan sosok anggunnya. Dia dengan terampil mengambil 2 tas dari kerumunan yang lewat. Dia tampaknya sangat percaya diri dengan keterampilannya. Setelah berjalan keluar dari kerumunan, sudut mulut wanita ini meringkuk saat dia menunjukkan senyum kepuasan. Namun, ketika dia melihat wajah tanpa ekspresi Suking di sudut tidak jauh, senyumnya sedikit membeku. Segera, dia memasang ekspresi malu dan menundukkan kepalanya sambil tersipu. Dia akan pergi ketika dia melihat dari sudut matanya bahwa Suking sedang berjalan ke arahnya. Ini membuatnya sangat waspada tetapi dia masih tidak bisa mengenali Suking. Namun, rasa bahaya naluriah menyebabkan dia mempercepat langkahnya dan bergoyang, ingin memasuki kerumunan untuk menghindarinya. Namun, Suking mengenalinya. Wanita ini adalah orang yang menjebaknya beberapa malam yang lalu dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ini menyebabkan dia tidak punya pilihan selain membunuh pada hari pertama. Oleh karena itu, Suking menghabiskan gigitan terakhir manisan buah di tangannya. Dengan ayunan tangan kanannya, tongkat bambu itu langsung melesat seperti sambaran petir, bersiul di udara saat langsung menuju wanita itu. Itu sangat cepat sehingga ekspresi wanita itu berubah drastis dan dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Sebelum tubuhnya sempat memasuki kerumunan, kaki kanannya tertusuk tongkat bambu. Dengan keras, tubuhnya yang halus terjepit ke tanah. Jeritan yang mengental darah segera terdengar dari mulut wanita berwajah pucat itu. Diiringi teriakan minta tolong, wanita berpenampilan lemah itu tampak dibuli oleh seorang buli. Ini menyebabkan kerumunan di sekitarnya diliputi ketakutan dan dengan cepat bubar. Pada saat yang sama, suara dingin Suking memasuki telinga wanita yang gemetar itu. Jika kamu berteriak sekali lagi, aku akan merobek mulutmu. Kemampuan belajar dan meniru Suking sama baiknya dengan ingatannya. Apa yang terjadi malam itu membuat Suking sangat marah. Dia tidak ingin membunuh pada hari pertama dia tiba di Seven Blood Ice tetapi pihak lain telah menjebaknya dengan paksa. Jika bukan karena kultivasi dan kekuatan tempur Suking cukup, jika itu adalah orang lain, mereka mungkin telah mati selama pembingkaian malam itu. Oleh karena itu, pada saat itu, serangannya sangat cepat. Saat suaranya terdengar, wanita yang berteriak itu tiba-tiba terdiam. Seluruh tubuhnya gemetar tetapi dia tahu keuntungan menjadi seorang wanita. Dia juga mengerti bahwa bagi seorang pria, seorang wanita yang ketakutan sedikit banyak akan membuat orang lain merasa kasihan padanya. Oleh karena itu, dia membesar-besarkan ketakutannya. Suking tanpa ekspresi. Saat dia mengunyah buah manisan terakhir di mulutnya, dia berjalan menuju pihak lain. Pada saat yang sama, dia tidak lupa waspada terhadap sekitarnya untuk melihat apakah pihak lain memiliki kaki tangan. Saat dia berjalan, orang-orang yang lewat di sekitarnya sudah menjauhkan diri. Bahkan beberapa pembudidaya di antara mereka ingin ikut campur ketika mereka melihat keadaan menyedihkan wanita itu. Namun, setelah menyadari bahwa aura Suking tidak biasa, mereka dengan cepat menghilangkan pikiran itu. Melihat Suking berjalan mendekat, wanita yang merasakan sakit luar biasa karena kakinya ditembus dengan sengaja semakin gemetar. Keringat menutupi dahinya saat dia mengenali suara Suking.
Pada kenyataannya, sejak dia menjebak Suking hari itu dan merasakan tatapan pihak lain serta keganasan serangannya, dia sangat waspada. Dia sangat jelas bahwa dia telah memprovokasi keberadaan yang menakutkan. Oleh karena itu, dia telah bersembunyi selama beberapa hari terakhir dan tidak keluar. Hari ini, dia merasa pusat perhatian seharusnya sudah berlalu. Keberadaan yang menakutkan itu kemungkinan besar akan pergi. Seharusnya tidak berani bertindak gegabah di siang hari. Itu sebabnya dia keluar. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak menyangka akan bertemu dengan pihak lain. Tidak apa-apa jika dia bertemu dengannya karena dia yakin dia bisa melarikan diri. Bagaimanapun, dia adalah orang biasa. Dengan Departemen Patroli yang bertanggung jawab atas keamanan publik, dia aman di bawah aturan. Namun, saat ini, ketika dia melihat sosok yang berjongkok di sampingnya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia akan mati di sini sebelum Departemen Patroli tiba. Oleh karena itu, dia sepenuhnya menunjukkan rasa kasihan yang dia rasakan sebagai seorang wanita di tengah tubuhnya yang gemetar dan ketakutan di matanya. Dia ingin mengulur waktu. Berhenti berpura-pura. Suking berjongkok di depan wanita itu dan melepaskan tongkat bambu dari alas kakinya. Rasa sakit yang luar biasa dan fakta bahwa pihak lain telah melihat melalui pikirannya menyebabkan teror di mata wanita itu menjadi nyata. Dia juga memperhatikan bahwa pihak lain sangat dekat dengannya saat ini. Dia berjuang sejenak di dalam hatinya dan tangan kanannya yang terkepal bergerak tetapi dia masih tidak berani menumpahkan bubuk racun di tangannya. Pada saat itu, suara siulan terdengar dari jalanan yang jauh. Sekelompok pembudidaya yang berpatroli tampaknya telah memperhatikan situasi di sini dan bergegas dengan kecepatan tinggi. Harapan langsung muncul di mata wanita itu. Namun, segera, ketika Suking mengeluarkan lencana Departemen Pembunuhan, kelompok kultivator yang berpatroli menoleh dan pergi. Harapan di mata wanita itu digantikan oleh keputusasaan dan dia tiba-tiba berbicara dengan suara rendah sambil gemetaran. Apa yang terjadi terakhir kali adalah kesalahanku. Saya bersedia menebus kesalahan. Aku tahu petunjuk tentang penjahat yang dicari. Dia tidak tawar-menawar dengan Suking. Sebagai seseorang yang berjalan dalam kegelapan sepanjang tahun, dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar dengan seseorang yang lebih kuat darinya dan dapat menghancurkannya. Ketaatan adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, dia tidak menunggu Suking berbicara dan dengan cepat mengungkapkan petunjuknya. Penjahat yang dicari itu adalah murid yang ditinggalkan dari Sekte Awan Roh, King Yunzi. Dia telah tinggal di Jalan Pankuan selama beberapa hari terakhir, di penginapan yang kita temui terakhir kali. Dicari kriminal? Suking mengeluarkan slip giok yang diberikan kaptennya. Setelah memeriksanya, dia menemukan nama King Yunzi. Sekilas, hadiahnya sekitar 20 batu roh. Juga, saya mendengar bahwa Departemen Pembunuhan Anda telah menyelidiki Night Dove. Saya juga tahu tentang benteng Night Dove. Dalam krisis besar ini, wanita itu telah memberikan segalanya untuk menyelamatkan hidupnya. Dia buru-buru terus berbicara dan memberitahunya lokasi benteng. Setelah Suking mendengar ini, dia melirik wanita itu dengan penuh arti dan memikirkan informan kapten. Oleh karena itu, dia mengeluarkan koin roh dan memberikannya padanya. Jika ada petunjuk seperti itu di masa depan, tunggu aku di sini. Wanita itu tertegun dan ragu sejenak. Dia sangat jelas tentang arti kalimat ini. Segera, dia mengertakkan gigi dan mengangguk dengan keras. Dia kemudian mengambil koin roh dan tertatih-tatih dengan cepat di bawah tatapan Suking. Setelah sosok wanita itu menghilang dari kerumunan, Suking berdiri. Dia tidak memverifikasi keaslian apa yang dikatakan pihak lain tentang benteng Night Dove. Dia hanya perlu melaporkannya ke atasan dan seseorang akan memverifikasinya. Oleh karena itu, setelah berpatroli lagi di kota, Suking pergi ke penginapan tempat dia menginap saat matahari terbenam. Pada siang hari penginapan juga buka tapi hampir tidak ada yang masuk. Suking mengalihkan pandangannya dari jauh dan mengingat betapa anehnya lelaki tua dari penginapan itu. Namun, dia tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, dia kembali ke Departemen Pembunuhan dan melaporkan petunjuk yang dia peroleh sebelum pergi. Adapun apakah wanita itu akan setuju di permukaan dan menghilang sesudahnya, Suking tidak peduli. Ini karena dia telah menerima koin roh dan itu beracun. 3 hari kemudian, dia perlu mendetoksifikasi racun itu. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa anggota tim 6. Ketika mereka melihat Suking, mereka dengan dingin menyapu pandangan mereka ke arahnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hanya seorang anggota setengah baya yang tertawa dan mengundang Suking untuk bergabung dengan mereka untuk minum. Di permukaan, 7 mata darah dilarang untuk membunuh satu sama lain tetapi mereka diam-diam menjarah satu sama lain. Undangan seperti itu sedikit mendadak dan itu membuat Suking semakin waspada. Dia dengan tenang menolaknya. Hari ini adalah hari yang spesial. Dia tidak ingin membunuh siapapun dan ingin sendirian. Juga, dia berencana untuk melakukan perjalanan ke toko obat. Dia ingin membeli beberapa tanaman obat yang bisa digunakan untuk memurnikan pil putih.
Setelah mencoba memperbaikinya, dia akan menjualnya untuk mendapatkan uang. Pada saat yang sama, dia tidak memiliki banyak racun dan pil hitam yang tersisa, jadi dia perlu mengisinya kembali. Juga, dia memiliki lebih banyak ide tentang racun yang ingin dia verifikasi. Menurut peta di benaknya, Su King segera menemukan toko obat. Toko medis ini sangat besar dan banyak orang datang dan pergi. Mereka semua mengenakan jubah Taois abu-abu. Murid dari berbagai puncak membutuhkan barang seperti pil obat. Pintu masuk Su King menarik perhatian beberapa orang karena penampilannya yang tampan. Namun, kebanyakan dari mereka hanya meliriknya. Ekspresi mereka tidak akan terlihat jelas. Ekspresi Su King tenang. Dia juga mengalihkan pandangannya ke kerumunan di toko dan diam-diam berjalan menuju konter. Di konter, selain lelaki tua yang mirip penjaga toko, ada juga sedikit lemak. Lemak kecil ini memiliki penampilan biasa. Jubah Taois abu-abunya sangat ketat di tubuhnya, membuatnya terlihat bulat. Wajahnya yang putih dan gemuk memiliki beberapa bintik-bintik, dan dia terlihat berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia juga seorang pelanggan. Pada saat itu, dia menguap ketika dia meletakkan ramuan obat yang ditumpuk di atas meja ke dalam saku besar yang dia bawa. Tidak ada pola pada gerakannya. Orang luar mungkin tidak dapat mengatakannya, tetapi Su King dapat mengetahui secara sekilas bahwa pihak lain tidak memahami tanaman obat. Ada beberapa yang tidak bisa disatukan yang dengan santai dia masukkan ke dalam sakunya. Penjaga toko, jumlah jamu kali ini sedikit rendah. Apakah itu semuanya? Saat Su King semakin dekat, dia mendengar suara tidak puas si gendut kecil itu. Kamu datang ke sini setiap hari dan kamu telah membeli semuanya. Bagaimana dengan besok? Barang dari bos akan tiba besok. Penjaga toko itu jelas sangat akrab dengan si kecil gendut itu. Setelah dia mengeluarkan semua ramuan obat yang dibeli pihak lain, dia melihat ke arah Su King yang sedang berjalan. Saudara muda, pil obat apa yang kamu inginkan? Saya membutuhkan bunga tulang kupu-kupu berusia 10 tahun, 30 batang daun bersayap emas, 10 batang cabang yang sangat indah, 10 batang rumput 7 daun dari segala usia, dan 100 batang rumput kancing emas, kata Su King dengan tenang. Aku juga membutuhkan bunga api badak dengan akar, serta daun kondensasi roh. Tambahkan 10 batang akar putih ke dalamnya. Juga, apakah kamu memiliki tanah awan yang membusuk dan duri mawar hitam? Setelah beberapa pemikiran, Su King menambahkan beberapa racun ular dan rumput beracun. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke penjaga toko. Mata penjaga toko menyipit saat dia dengan hati-hati menatap Su King. Orang-orang yang biasa dia temui di sini semuanya adalah murid yang membeli pil. Kadang-kadang, dia bertemu dengan beberapa murid yang membeli jamu tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari puncak kedua. Ada juga yang seperti Little Fatty yang tidak tahu apa-apa. Adapun pemuda di depannya, dia berbicara dengan sangat jelas dan dia juga terlihat asing. Sangat jarang melihat seseorang yang bukan seorang kultivator dari puncak kedua. Ini terutama terjadi ketika ramuan obat pihak lain sebagian besar digunakan untuk pil putih. Ini menyebabkan pemilik toko tenggelam dalam pikirannya. Dia melirik Su King dalam-dalam sebelum menggelengkan kepalanya. Segala sesuatu yang lain tersedia. Ada total 380 koin roh tapi dia membeli 100 porsi daun kondensasi roh terakhir. Anda akan memiliki stok ketika Anda datang besok. Penjaga toko menunjuk ke si kecil gendut yang sedang berkemas. Su King mengangguk. Meskipun daun kondensasi roh itu penting, tidak masalah jika itu hanya 1 hari lagi. Adapun harga jamu, itu masuk akal. Jika dia berhasil, dia akan mampu memurnikan sekitar 100 pil putih dan beberapa potong bubuk racun. Tepat ketika dia hendak membelinya, si kecil gemuk di samping mengangkat kepalanya dan mengamati Su King sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu. Daun kondensasi roh? Anda ingin hal ini juga? Apa gunanya benda ini? Saya bertanya kepada penjaga toko beberapa kali tetapi dia tidak memberitahu saya. Anda mengajukan banyak pertanyaan setiap saat. Jika saya memberitahu Anda satu persatu, saya tidak akan bisa berbisnis dengan orang lain. Penjaga toko menghela nafas tak berdaya. Su King melirik si kecil gendut dan memikirkan bagaimana dia pernah haus akan pengetahuan juga. Karena itu, dia berbicara dengan lembut. Ada 2 kegunaan utama daun kondensasi roh. Salah satunya adalah mengkatalisasi tanaman obat lain, menyebabkannya bermutasi ke arah yang diinginkan. Yang lainnya adalah menutrisi kulit dengan sangat baik. Ketika si kecil gemuk mendengar ini, dia menyadari dan dengan murah hati mengeluarkan seikat daun kondensasi roh. Ada sekitar 7 hingga 8 batang dan dia dengan murah hati menempatkannya di depan Su King. Terima kasih saudara. Ini untukmu. Setelah mengatakan itu, si kecil gendut membawa tasnya dan berjalan keluar dengan gembira. Baginya, memberikan ramuan kepada orang lain hanyalah masalah sepele. Su King tertegun. Dia ragu-ragu sejenak dan hendak menolak tetapi lemak kecil itu sudah keluar dari pintu. Dia bahkan mengeluarkan slip batu giok dan sepertinya mentransmisikan suaranya. Penjaga toko tersenyum dan berbicara. Nama si kecil gendut ini adalah Huang Yan.
Dia adalah murid dari puncak ketujuh dan juga orang aneh yang tergila-gila. Saya tidak tahu murid perempuan mana yang memikatnya, tetapi dia datang ke tempat saya untuk membeli jamu selama bertahun-tahun. Jika dia terus membeli seperti ini, uang yang dia keluarkan selama bertahun-tahun akan cukup untuk menjadi bosku. Namun, anak ini juga tidak sederhana. Dia sangat terkenal namun dia masih bisa hidup sampai sekarang. Su King melirik dalam-dalam ke arah yang ditinggalkan oleh lemah kecil itu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian pergi setelah membeli ramuan obat yang tersisa di toko obat. Dia kembali ke tempat tidurnya dan memeriksa bahwa tidak ada masalah seperti biasanya. Setelah itu, Su King masuk ke perahu ajaib dan segera mengaktifkan penghalang pelindung. Hanya ketika penghalang pelindung muncul, dia menghela nafas lega. Dibandingkan dengan dunia luar, perahu ajaib memberi Su King rasa aman yang lebih besar. Saat ini, dia memasuki kabin dan duduk. Dia kemudian mengeluarkan ramuan obat yang telah dia beli dan menyortirnya ke dalam kategori yang berbeda sebelum menempatkannya dengan benar. Formula pil putih kemudian muncul di benaknya. Meskipun dia tidak berhasil mengumpulkan semua ramuan obat yang dibutuhkan untuk pil putih sebelumnya, Su King tidak memperlambat dalam meramu pil obat. Oleh karena itu, setelah dia menyelesaikan ramuan-ramuan obat ini, dia merenung sejenak dan mulai memurnikannya. Waktu perlahan berlalu dan tengah malam tiba. Pada saat itu, angin malam bertiup dan air laut mengalir dengan lembut, menepuk-nepuk sekeliling perahu kecil dan mengeluarkan banyak buih air berwarna hitam keabu-abuan. Itu juga menyebabkan perahu kecil itu bergoyang sedikit dan mengeluarkan suara berderit. Di tenda hitam, Su King serius memurnikan pil. Saat dia mengeluarkan ramuan obat satu persatu, dia memetik daunnya, memeras jusnya, atau mengeluarkan benang sarinya. Dia memasaknya dengan terampil dan bertahap dan ada lebih banyak cairan obat di dalam mangkuk batu. Setelah memeriksa rasio dan menyesuaikannya, Su King mulai memasukkan rumput 7 daun. Sama seperti itu, ketika tengah malam tiba, Su King dengan hati-hati meneteskan jus daun kondensasi roh ke dalam cairan obat hitam. Gelombang suara yang menusuk telinga terdengar saat asap hijau menyebar. Su King melambaikan lengan bajunya dan membubarkannya. Cairan obat dalam mangkuk batu langsung berubah menjadi keadaan setengah padat putih dan ada aliran cahaya redup di dalamnya. Itu adalah kesuksesan satu kali. Setelah pemeriksaan yang cermat, Su King mengeluarkan cairan obat ini dan meremasnya satu persatu, mengubahnya menjadi pil obat. Dia kemudian menempatkannya di samping dan mengeringkannya. Melihat pil obat ini, matanya menunjukkan kepuasan. Aku akhirnya menyempurnakan pil putih. Su King bergumam saat adegan dia belajar dari Grandmaster Bai muncul di benaknya. Adegan perkemahan pemulung juga tercermin di hatinya. Semua itu menyebabkan hati pemuda itu perlahan gelisah di hari istimewa ini. Setelah sekian lama, Su King menghela nafas pelan dan melihat keluar kapal. Itu gelap gulita. Hanya bulan terang yang tergantung tinggi di atas laut yang bersinar terang. Sekitarnya sunyi. Angin laut bertiup dan ada sedikit keteduhan pada kelembapan, menyebabkan rambutnya berkibar. Grandmaster Bai seharusnya sudah lama kembali ke bumi ungu. Cross dan Luan Toot, aku bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang. Juga, mungkinkah ada rumput liar di makam Kapten Lei? Su King berbisik pelan. Bagi saya belum menemukan bunga surga. Meskipun dia terbiasa sendirian dan telah beradaptasi dengan lingkungan barunya, Su King masih muda. Dia duduk diam dan dalam ingatannya, dia kembali ke kediaman kamp pemulung dan makan daging ular dengan seorang lelaki tua yang dikenalnya. Dia mendengarkan pembicaraan pihak lain tentang hal-hal sepele di perkemahan pemulung dan menyaksikan pihak lain merokok pipa dan minum anggur. Gambar memori itu sangat jelas. Kelopak mata Su King terkulai. Guru di daerah kumuh mengatakan bahwa ketika seseorang mulai mengingat masa lalu, itu berarti usianya bertambah, gumam Su King dan mengeluarkan sebotol anggur dari kantong kulitnya. Dia telah membeli ini selama patroli di siang hari. Memegang pot anggur, Su King mengangkat kepalanya dan menatap bulan yang cerah di langit. Setelah sekian lama, dia perlahan mengangkatnya dan memanggang bulan yang cerah sebelum meminumnya dalam sekali teguk. Dari jauh, pemuda di atas perahu meminum satu cangkir untuk bulan terang dan cangkir lainnya untuk dirinya sendiri. Anggur di kota utama bahkan lebih kuat dari perkemahan pemulung. Ketika memasuki mulutnya, itu sangat panas. Ketika menyatu ke dalam perutnya, seolah-olah ada nyala api yang membakar seluruh tubuhnya, menyebabkan napas Su King menjadi sedikit tergesa-gesa. Setelah sekian lama, dia minum seteguk besar lagi. Saya berharap Kapten Lei melakukan perjalanan yang aman di surga. Saya berharap Grandmaster Bai sehat dan panjang umur. Saya berharap pada diri saya sendiri. Selamat ulang tahun. Su King bergumam dan meminumnya lagi. Hari ini adalah hari yang spesial. Itu adalah hari ulang tahunnya. Su King, yang terlihat berusia 16 atau 17 tahun, sebenarnya baru berusia 15 tahun. Namun, dibandingkan dengan teman sebayanya yang tumbuh dengan aman, pengalamannya memaksanya untuk menjadi dewasa. Hari ini, seperti hari-hari lainnya selama bertahun-tahun, dia diam-diam memberkati dirinya sendiri. Namun, tahun ini,
ada lebih banyak alkohol. Oleh karena itu, setelah meminum seluruh teko, Suking memikirkan keluarganya. Dengan ingatannya, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengingatnya, ingatan itu masih buram. Keburaman ini membuat Suking merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak ingin menjadi buram tapi, ada beberapa hal yang tidak bisa dikendalikan. Waktu yang sangat lama berlalu. Apakah kalian baik-baik saja? Suking menunduk dan bertanya. Angin laut bertiup, mengangkat rambutnya dan meniupnya ke wajahnya, menghamburkan segalanya. Jejak keteduhan itu juga secara bertahap menarik Suking kembali dari ingatannya, menyebabkan matanya menjadi tajam lagi dan ekspresi wajahnya menjadi dingin lagi. Jika saya bisa hidup sedikit lebih baik dan memiliki kesempatan untuk melihat orang tua saya, itu akan lebih baik lagi. Oleh karena itu, aku harus menjadi lebih kuat. Suking perlahan mengangkat kepalanya. Sosok pemuda di bawah sinar bulan itu seperti serigala saat ia menatap ke kejauhan. Setelah sekian lama, dia berbalik dan berjalan kembali ke kabin. Dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Waktu berlalu. Setelah ulang tahunnya, kehidupan Suking berada di jalur yang benar. Dalam beberapa hari berikutnya, selain berpatroli, dia menghabiskan waktunya untuk memurnikan pil dan berkultivasi. Meskipun budidaya seni transformasi laut ditingkatkan dengan batu roh, budidayanya masih melambat secara bertahap. Sekarang, dia baru saja menembus dari level ke-6 ke level ke-7. Semakin jauh dia pergi, semakin lambat kultivasinya. Namun, ini hanya sebagai perbandingan. Pada kenyataannya, dibandingkan dengan yang lain, kecepatan kultivasi Suking sudah sangat mencengangkan. Pada saat yang sama, setelah mencapai tingkat ke-7 seni transformasi laut, Suking dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tempurnya hampir sama dengan perbedaan antara langit dan bumi. Sekarang, dia 100% yakin bahwa dia bisa membunuhnya dalam waktu 30 napas sebelum dia datang ke Seven Blood Eyes. Meskipun masih ada celah antara dia dan leluhur Sekte Fajra, Suking yakin bahwa dia bisa menghadapinya secara langsung. Saat aku lebih kuat, aku akan pergi dan membunuh leluhur Sekte Fajra. Jika dia tidak membunuh leluhur Sekte Fajra, Suking akan memiliki duri di hatinya dan akan selalu merasa tidak nyaman. Dia merasa bahwa meskipun pihak lain tidak bisa berurusan dengannya secara pribadi karena aturan Seven Blood Eyes, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Oleh karena itu, dia harus bergegas dan meningkatkan kultivasinya untuk menghilangkan ancaman ini. Selain itu, penelitian Suking tentang perahu ajaib juga sangat teliti. Dia menganalisis isi slip giok dengan sangat teliti. Setelah dia benar-benar memahaminya, kendalinya atas perahu ajaib juga mencapai tingkat yang sangat gesit. Adapun arahnya, dia juga membuat keputusan dan memilih fortitude. Dia ingin memulai dengan kekokohan dan pertahanan untuk meningkatkan level kapal ajaib. Alasannya di satu sisi, untuk meningkatkan kekokohan dan pertahanan agar tidak mudah terkuras. Jika tidak habis, berarti tidak perlu diperbaiki dan pengeluaran akan berkurang. Di sisi lain, di kota utama Seven Blood Eyes yang penuh dengan bahaya ini, perahu ajaib adalah satu-satunya tempat yang relatif aman bagi Suking. Dia membutuhkan tempat seperti itu untuk berkultivasi, beristirahat, dan memurnikan pil. Oleh karena itu, tempat seperti itu harus memiliki perlindungan yang memadai. Pada saat yang sama, Suking juga telah memurnikan cukup banyak pil obat beberapa hari ini. Ini adalah kasus pil putih dan pil hitam. Menurut metode sebelumnya, dia tidak hanya memurnikan pil hitam tetapi dia juga memurnikan banyak bubuk racun yang telah dia gunakan sebelumnya. Setiap kali dia memurnikan pil, Suking akan sangat fokus. Jamu dan obat-obatan adalah keterampilan bertahan hidup yang telah dia pelajari dengan sangat serius saat itu. Dia menghargai apa yang telah dia pelajari dan telah lama mengukirnya di tulangnya. Adapun ramuan obat yang tersisa setelah setiap penyempurnaan, dia dengan hati-hati memilahnya dan menempatkannya di kabin. Ini menyebabkan perahu kecilnya penuh sesak dengan berbagai tanaman obat. Di antara mereka, karena terlalu banyak orang di kota utama, tidak nyaman baginya untuk mencoba berinovasi. Oleh karena itu, Suking tidak memurnikan racun baru tetapi dia telah mengumpulkan banyak bahan. Dia berencana mencari kesempatan untuk keluar dan mencari tempat rahasia untuk memperbaikinya bersama. Adapun pekerjaan Departemen Pembunuhan, saat Suking terus menuju ke sana selama beberapa hari, dia secara bertahap menjadi terbiasa dengannya. Selama beberapa hari terakhir, seluruh Departemen Pembunuhan masih mencari kubu Night Dove. Setiap hari, sejumlah besar petunjuk akan dilaporkan. Suking dapat merasakan bahwa departemen itu tidak jauh dari penutupan jaringan. Hari ini tidak seharusnya menjadi shift malamnya, tetapi Suking memilih untuk berinisiatif melamar dan bertukar tempat dengan orang lain. Tugas Departemen Pembunuhan termasuk berpatroli di malam hari. Setiap murid akan mendapat giliran. Namun, setiap kali mereka bertugas di malam hari, semua orang akan sangat waspada. Oleh karena itu, ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap di dunia luar, Suking merapikan pakaiannya dan meletakkan bubuk racun di saku lengan bajunya. Dia kemudian meletakkan belati dan tongkat besi ke bawah dan berjalan keluar dari perahu ajaib.
Di luar, matahari sudah terbenam dan senja akan segera menghilang. Langit gelap dan tanah juga kehilangan cahayanya. Tetesan hujan perlahan-lahan memercik ke bawah di kota utama. Sosok Su King bergerak dalam kegelapan. Di tengah hujan, seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan malam saat dia melaju ke depan. Pada saat itu, angin bertiup dan mendarat di jubah panjang Su King, menyebabkannya berdesir. Angin ini dingin dan ketika seseorang menarik nafas, itu akan membuat seseorang merasa sangat segar. Itu juga menyebarkan panas di kota tetapi tidak bisa menyebarkan bau khusus di udara. Saat dia melaju, sepatu botnya yang bersih menginjak ubin batu biru yang ditaburi hujan, menghasilkan serangkaian suara tata yang tergesa-gesa. Dari jauh, tampaknya dengan setiap langkah yang dia ambil, noda air di tanah akan beriak seperti bunga, seolah-olah teratai akan mekar dengan setiap langkah yang dia ambil. Segera, langit berubah menjadi gelap gulita dan hujan semakin deras. Sosok Su King dengan cepat melewati berbagai gang dan menutup toko, menghindari beberapa adegan pembunuhan. Dia tiba di jalan Pankuan pada tengah malam. Melihat ke penginapan di kejauhan, Su King berdiri di sudut di bawah atap di tengah hujan dan menunggu dalam diam. Beberapa hari yang lalu, informannya menyebutkan seorang buronan bernama King Yunzi. Slip Giok yang dicari menyatakan bahwa orang ini berasal dari sekte kecil yang disebut Sekte Azure Cloud. Dia berada di tingkat ke-9 Ki kondensasi dan kejam dan mesum. Di sekte asalnya, dia membunuh beberapa murid perempuan dan dikejar sepanjang jalan. Dia bahkan membantai banyak desa dan menjarah. Namun, Su King tidak memilih untuk menangkapnya karena dia tidak berseteru dengannya. Di dunia kacau yang kejam ini, setiap orang memiliki cara hidup mereka sendiri. Su King tidak peduli. Namun, pihak lain telah melakukan kesalahan. Informan Su King seharusnya muncul 2 hari lalu di kota yang ramai tempat mereka berdua bertemu untuk kedua kalinya, mencarinya untuk mendetoksifikasi racun. Namun, dia tidak muncul. Oleh karena itu, Su King pergi mencari di siang hari. Meskipun anginnya kencang, ia tidak dapat membubarkan bau unik dari bubuk racun pada koin roh. Oleh karena itu, Su King dengan mudah menemukan kediaman wanita itu dan juga melihat jejak pertempuran di dalamnya. Mengikuti jejak bubuk racun, dia menemukan penginapan ini. Setelah menunggu sepanjang sore, dia melihat seseorang yang ternoda oleh bau bubuk racun yang kuat memasuki penginapan. Penampilan pihak lain identik dengan Slip Giok yang diinginkan. Itu adalah King Yunzi. Oleh karena itu, Su King bertukar shift malam dengan orang lain dan datang ke sini untuk menunggu dalam diam. Dia secara alami harus menjaga informannya. Seiring berjalannya waktu, angin dan hujan semakin deras. Angin menderu terdengar seperti menangis saat bergema di kota utama Seven Blood Ice. Itu berkeliaran di setiap jalan dan gang, bertemu hujan di langit berkali-kali dan saling berpelukan. Itu juga mendarat di jalan Pankuan dan di sekitar Su King. Hujan mengetuk batu bata di samping, menghasilkan suara tata. Angin juga tidak mau kalah, meniup jubah panjangnya dan membuatnya berkibar. Adapun Su King, yang berdiri di bawah atap, seolah-olah dia tidak akan terganggu oleh angin dan hujan. Seluruh tubuhnya melebur ke dalam kegelapan seperti seorang pemburu, tidak bergerak sama sekali saat dia dengan dingin menatap mangsanya. Dia sangat sabar. Nafasnya teratur dan tidak tergesa-gesa. Sama seperti itu, 2 jam lagi berlalu. Ketika lampu ribuan rumah padam, seluruh kota menjadi gelap dan sunyi. Hanya gemerisik hujan yang terdengar. Di penginapan, sosok perlahan mengungkapkan kepalanya. Itu adalah seorang kultivator paruh baya dengan jubah merah. Tubuhnya di bawah jubah tampak sangat berotot dan bahunya sangat lebar. Berdiri di sana, dia mengeluarkan perasaan menindas. Itu adalah King Yunzi. Fluktuasi energi roh di tubuhnya juga sangat luar biasa. Dia tampaknya telah mencapai tingkat ke-9 Ki kondensasi dan tampaknya sangat kuat. Namun, kekuatan semacam ini hanya relatif terhadap sekte kecil dan kekuatan kecil. Bagi para murid dari Seven Blood Ice, perbedaan dalam teknik kultivasi telah meningkatkan fondasi kedua belah pihak. Untuk dapat tumbuh di lingkungan yang kejam dari kota utama 7 mata darah, seseorang hanya perlu berada di tingkat ke-7 kondensasi Ki untuk menekan pembudidaya tingkat 9 seperti dia. Oleh karena itu, ini membuatnya sangat berhati-hati di kota utama Seven Blood Ice. Pada saat itu, di pintu penginapan, pertama-tama dia menjulurkan kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia mencoba melangkah maju. Begitu dia keluar dari penginapan, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergoyang dan dia akan pergi di malam hujan. Namun, setelah mengambil kurang dari 5 langkah, ekspresi King Yunzi berubah. Seolah-olah dia memiliki bakat untuk mengidentifikasi bahaya. Meskipun dia tidak melihat Su King, dia sepertinya merasakan bahaya. Dia tiba-tiba berbalik dan langsung menuju penginapan. Su King sedikit mengernyit. Dia awalnya berencana untuk menunggu pihak lain berlari sedikit lebih jauh sebelum menyerang. Namun, kewaspadaan pihak lain terlalu tinggi. Pada saat itu, kilatan dingin melintas di matanya saat dia berjalan keluar. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia seperti sambaran petir, bolak-balik menembus hujan. Hujan yang turun menjadi sangat lambat di depannya.
Pada saat itu, dentuman sonik terdengar di seluruh jalan. Saat hujan terus mereda, sosok Su King seperti anak panah yang telah meninggalkan busur, langsung menuju King Yunzi di luar penginapan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ekspresi King Yunzi berubah drastis. Dia melihat Su King dan merasakan kecepatan yang menakutkan. Dia juga merasakan aura laut terlarang dari energi roh di tubuh pihak lain, menekan seluruh tubuhnya dan menyebabkan energi rohnya berhenti bersirkulasi. Hatinya langsung bergetar hebat saat krisis hidup dan mati meletus saat ini. Matanya langsung berubah merah. Dia menggigit ujung lidahnya dan sepertinya mengaktifkan teknik rahasia. Dia dengan paksa mengedarkan kultivasinya dan menyebabkan kecepatannya meningkat secara eksplosif. Dia akan bergegas ke pintu penginapan. Pada saat itu, lelaki tua yang merokok pipa muncul di pintu masuk penginapan. Di bawah iluminasi kembang api, dia melihat ke arah Su King yang sedang bergegas mendekat. Detik berikutnya, mata King Yunzi memerah dan dia hanya setengah langkah dari pintu masuk penginapan. Saat dia mengangkat kaki kanannya dan hendak melangkah, cahaya hitam mendekat dengan kecepatan yang lebih cepat. Dengan cahaya dingin dan energi roh pembatas laut yang padat, ia menembus perlindungan kultivasi King Yunzi dan tiba-tiba melewati betis kanannya yang terangkat. Kecepatan dan dampaknya begitu cepat sehingga King Yunzi menjerit sedih di malam yang sunyi. Dia tidak bisa mendaratkan kaki kanannya dan tubuhnya terlempar ke samping akibat benturan. Saat dia terhuyung-huyung, dia merasa sulit untuk menenangkan diri. Ketika dia tidak punya pilihan selain mundur selangkah, lampu hitam kedua bersiul. Itu adalah belati. Ada ledakan. Kecepatan belati ini sangat mencengangkan. Dalam sekejap, itu menembus lengan kiri King Yunzi. Energi roh yang mengerikan meletus di tubuhnya. Saat itu menghancurkan meridiannya, dengan kejam memakukan tubuhnya ke tanah. Wajahnya mendarat di tanah dan dia hanya berjarak satu lengan dari pintu masuk penginapan. Saat dia berteriak, pembuluh darah di dahi King Yunzi menonjol. Dia berjuang untuk mengeluarkan belati dan merangkak menuju penginapan tapi sudah terlambat. Sosok Su King sudah mendekat dan dia menginjak punggung King Yunzi. Tendangan ini sangat kuat. Dengan retakan, tulang belakang di punggungnya patah. Rasa sakit yang hebat menyebabkan seluruh tubuh King Yunzi bergetar hebat dan jeritannya menjadi semakin menyedihkan. Di tengah kesengsaraannya, lelaki tua di penginapan itu meletakkan pipa di tangannya. Pada saat itu, dia tampak memancarkan aura berbahaya saat dia dengan dingin menatap Su King yang muncul di pintu. Apakah kamu akan melanggar aturanku? Kedua matanya berubah menjadi kuning. Orang bisa melihat tentakel keluar dari mereka dan retakan muncul di antara alisnya. Seolah-olah ada sesuatu di tubuhnya yang akan merangkak keluar. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, di penginapannya, terdengar suara aneh. Seekor ular sanca besar setebal 3 orang benar-benar bergelantungan di balok atap penginapan. Mata vertikalnya mengungkapkan kedinginan dan haus darah saat menatap Su King. Tidak hanya itu, sejumlah besar kelabang juga merangkak keluar dari tanah. Semuanya sangat gelap gulita dan mengandung racun yang ekstrim. Mereka semua mengambil sikap menyerang dan aura tajam menyebar dari rumah-rumah di sekitarnya. Ketika mereka mengunci Su King, tali digantung dari atap. Tali-tali ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Pada saat ini, mereka berputar sedikit, seolah-olah mereka bisa membungkus Su King di saat berikutnya. Aura kematian yang tak berujung memancar dari mereka, seolah-olah banyak orang telah mati di tali ini. Mereka menatap Su King. Su King berdiri di pintu dan menginjak punggung orang yang berteriak. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap pria tua di penginapan. Tatapan mereka bertemu. Su King tampaknya tidak memperhatikan binatang bermutasi di penginapan, aura dari sekitarnya, atau tali. Dia hanya melihat pria tua itu. Bayangan di belakangnya menjelma menjadi hantu hitam pekat yang siap menyerang. Pada saat yang sama, Su King mengedarkan seni pegunungan dan laut dengan kekuatan penuh. Setiap bagian dari daging dan darahnya siap untuk meletus sepenuhnya pada saat ini. Seni transformasi laut juga sama. Hujan di sekitarnya berhenti di udara saat ini dan mengelilingi Su King, beresonansi dengan lautan roh di tubuhnya. Sepertinya dia bisa membentuk teknik membunuh kapan saja. Itu sama untuk racun dan bayangannya. Pada saat itu diam dan tidak terdeteksi. Itu sudah menyebar ke penginapan dan mencapai kaki lelaki tua aneh itu. Ini terutama terjadi ketika pedang panjang ilusi yang dikelilingi oleh tetesan air muncul di atas kepalanya. Itu samar-samar terlihat dan tampaknya mengandung kekuatan besar. Sekarang setelah dikompresi, itu bisa menebas tanah seperti pedang surgawi kapan saja. Su King menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua di depannya. Dia tidak terintimidasi oleh tentakel di matanya dan dahinya yang akan terbelah. Dia tahu bahwa pihak lain sangat kuat tetapi dia juga memiliki cara untuk melarikan diri tanpa cedera. Oleh karena itu, ekspresinya tenang saat dia berbicara dengan serius. Dia tidak ikut campur. Itu tidak dianggap melanggar peraturan. Mata lelaki tua itu berkedip dengan cahaya gelap. Setelah lama menatap Su King, dia tiba-tiba tersenyum. Kamu ada benarnya.
Saat dia tersenyum dan kata-katanya bergema, semua aura yang terkunci pada Su King di luar penginapan langsung menghilang. Piton di penginapan juga mundur ke balok atap. Kelabang di tanah berdesir dan menghilang ke tanah. Adapun talinya juga kabur dan segera menghilang. Adapun lelaki tua itu sendiri, tentakel di matanya dan retakan di dahinya menghilang sama sekali. Dia kembali ke penampilan pria tua biasa dan mengambil pipa untuk merokok. Apakah kamu menjual mayatnya? Su King menggelengkan kepalanya dan menjambak rambut King Yunzi. Saat pihak lain gemetar, dia berbicara dengan tenang. Di mana wanita yang kamu tangkap 2 hari lalu? Rambut King Yunzi acak-acakan dan wajahnya berlumuran darah. Dia dalam keadaan sangat menyesal. Pada saat itu, dia gemetar. Namun, dia sepertinya ingin keras kepala dan ingin memuntahkan darah pada Su King. Namun, Su King menekan kepalanya ke tanah dan menyekanya dengan serius. Ketika teriakan menjadi lebih sedih, Su King mengangkat tangannya dan menekannya ke lengan kanan King Yunzi, menghancurkan semua tulang sedikit demi sedikit. Dia kemudian beralih ke lengannya yang lain. Rasa sakit yang hebat ini menyebabkan King Yunzi gemetar dan dia tidak bisa menangis. Ekspresi Su King tenang saat dia memeriksanya dengan cermat. Dia kemudian meninju dantian King Yunzi dan menghancurkan kultivasinya. Setelah memastikan bahwa pihak lain tidak lagi menjadi ancaman, dia berdiri dan menyimpan belati dan tongkat besi hitamnya. Dia kemudian meraih kaki King Yunzi dengan satu tangan dan menyeretnya ke depan. Ketika daging dan darahnya menyentuh tanah, bahkan dengan hujan sebagai penyangga, perasaan dagingnya perlahan hancur dan berguling menyebabkan jeritan King Yunzi menjadi lebih tajam. Saat Su King bergerak maju, jeritan berlanjut. Jejak darah perlahan muncul di tanah. Meski cepat tersapu hujan, jejaknya masih bisa terlihat. Adegan ini menyebabkan mata lelaki tua itu menyempit. Dia memandang pemuda yang pergi di malam hujan dan mendengarkan jeritan tidak manusiawi King Yunzi. Setelah sekian lama, dia bergumam. Anak ini kejam. Sama seperti itu, teriakan King Yunzi terus berlanjut. Saat semua orang yang berjalan dalam kegelapan melihat pemandangan ini, hati mereka bergetar. Mereka memiliki kesan yang sangat mendalam tentang pemuda tanpa ekspresi. Bahkan beberapa murid yang berpatroli bergegas mendekat saat mendengar keributan itu. Setelah melihatnya, mereka mengenali identitas King Yunzi dan ekspresi mereka berubah saat melihat Su King. Untuk dapat membunuh atau menangkap hidup-hidup atau menyiksa seseorang di tingkat ke-9 kondensasi Qi, meskipun dia hanya seorang kultivator lain dari sekte kecil, sangat mengesankan. Dari sini, orang bisa melihat kekuatan tempur dan kekejamannya. Tidak ada yang mau dengan gegabah memprovokasi orang seperti itu. Pertempuran ini memungkinkan Su King mendapatkan ketenaran di kota utama. Adapun King Yunzi, setelah bertahan selama 2 jam, dia benar-benar kehilangan keinginannya. Saat dia tidak sadarkan diri, dia memberitahu lokasi Su King dan juga memberitahu Su King tentang rahasia informan itu. Informan itu sebenarnya adalah mata-mata yang dibesarkan oleh King Yunzi. Dia tidak tahu bahwa pihak lain telah memberitahu Su King tentang keberadaannya, tetapi dia memiliki kebiasaan. Mata-mata manapun akan melumpuhkannya setelah beberapa waktu. Kali ini, giliran mata-mata. Menurut alamat yang diberikan oleh King Yunzi, setelah Su King pergi ke sana, dia dengan hati-hati memeriksa untuk memastikan bahwa tidak ada penyergapan sebelum dia benar-benar masuk. Akhirnya, dia melihat informan yang berada di ambang kematian di ruang bawah tanah tertutup yang bercampur dengan aura bau yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kehilangan koin roh, bau bubuk racun yang tersisa di tubuhnya tercampur. Selain itu, disegel di tempat tersegel ini, jadi Su King tidak dapat menemukannya. Namun, dia belum mati. Dia dikelilingi oleh mayat yang membusuk. Ada pria dan wanita. Cara orang-orang ini mati sangat menyedihkan. Jelas, mereka telah disiksa dengan kejam ketika mereka masih hidup. Selain itu, sepertinya ada formasi susunan yang tergambar di tanah, seolah kematian mereka adalah semacam ritual. Kedatangan Su King menyebabkan informan ini membuka matanya dengan lemah. Ketika dia melihat King Yunzi yang tidak sadarkan diri di samping, dia tiba-tiba memiliki kekuatan untuk menjadi gila. Dia tidak peduli bahwa Su King ada di samping dan menerkamnya seperti binatang buas, menggigitnya sampai King Yunzi yang tidak sadarkan diri terbangun. Dia menjerit melengking dan pada akhirnya, dia menggigit leher King Yunzi lagi dan lagi. Hanya ketika tubuh King Yunzi hancur berantakan dan tubuhnya kejang-kejang, dia berhenti bernapas. Baru kemudian dia berdiri di sana dengan linglung. Dia secara naluriah mengangkat kepalanya dan menatap Su King yang tanpa ekspresi. Di matanya, Su King, yang mengenakan jubah abu-abu, memiliki sosok yang tinggi dan lurus. Wajahnya yang tampan mengungkapkan rasa dingin yang sulit dia pahami. Aura yang dipancarkannya juga membuatnya merasa sedikit tercekik. Oleh karena itu, kegilaan di wajahnya perlahan ditekan. Setelah dia tenang, dia secara bertahap mengungkapkan ekspresi patuh di bawah tatapan Su King. Tubuhnya secara naluriah bergetar ketika dia sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru mengobrak-abrik ruangan. Pada akhirnya, dia menemukan Slip Giok dan mengangkat kepalanya untuk melihat Su King.
Dia kemudian perlahan berlutut dan menyerahkannya kepada Su King dengan kedua tangan seolah-olah dia sedang tunduk. Su King mengambil slip batu giok itu. Ada arai jahat yang tercatat di dalamnya. Dijelaskan bahwa setelah ritual diaktifkan, kekuatan yang tak terbayangkan akan turun. Namun, kondisi untuk mengaktifkan formasi susunan ini membutuhkan emosi makhluk hidup, termasuk kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan emosi ekstrim lainnya. Dia diam-diam melihat keadaan dunia manusia yang menyedihkan di penjara bawah tanah. Setelah lama terdiam, Su King menyeret mayat King Yunzi dan pergi. Sebelum dia pergi, suaranya bergema di telinga wanita itu. Kamu harus menjadi informanku dengan serius di masa depan. Mengikuti suara itu adalah koin roh lain dan penawarnya. Wanita itu mengambil koin roh dan penawarnya dan menatap kosong ke arah Su King yang pergi. Pandangan punggungnya secara bertahap terukir di jiwanya saat dia menundukkan kepalanya dan setuju. Pada saat itu, tidak jauh dari fajar di luar. Su King mengeluarkan payung kertas hitam dan menyeret mayat rusak King Yunzi di sepanjang jalan tanpa suara. Lapisan awan di langit sepertinya mencerminkan sebagian dari emosinya. Setelah dia mengirim mayat King Yunzi kembali ke departemen dan ditinggalkan di bawah keterkejutan rekan-rekannya, Su King melihat matahari terbit di langit dan sisa wajah para dewa di kejauhan. Matanya mengungkapkan keuletan. Di dunia kacau yang kejam ini, hanya dengan menjadi lebih kuat kita dapat menghindari menjadi daging di atas balok pemotong seseorang.